Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Wawan Rustiawan STMT selaku narasumber pada kegiatan hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Prodi Kimia UNJ serta mahasiswa peserta guest lecture yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul secara virtual yang melalui Zoom meeting dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan guest lecture dengan tema pengembangan dan implementasi katalis dan adsorben merah putih untuk refinery. Perkenalkan, saya Neng Tresna Umi Kulsum yang pada kesempatan ini akan bertugas sebagai MC sekaligus moderator. Sebelum acara dimulai, kami informasikan beberapa hal kepada seluruh peserta guest lecture. Selama pemaparan materi berlangsung, peserta diharapkan untuk menyalakan kamera sebagai bentuk partisipasi dalam kegiatan. Kemudian, untuk presensi kehadiran akan dibagikan pada penghujung kegiatan, sehingga kami mengharapkan seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini hingga selesai. Sebelum memasuki sesi penyampaian materi, izinkan saya membacakan profil singkat narasumber kita pada kesempatan hari ini. Narasumber kita adalah Bapak Dr. Insinyur Wawan Rustiawan, STMT, yang saat ini menjabat sebagai Lead Spesialis 2 Teknologi Innovation Downstream NNRE. Riwayat pendidikan, beliau menyelesaikan pendidikan sarjana teknik kimia di Universitas Diponegoro, kemudian melanjutkan studi magister teknik kimia di Institut Teknologi Bandung, serta menyelesaikan pendidikan doktor teknik kimia di Institut Teknologi Bandung. Selain itu, beliau juga memperoleh gelar profesi insinyur teknik kimia dari Universitas Gadjah Mada. Perjalanan profesional beliau dimulai di industri polimer pada tahun 2008. Sepanjang perjalanan karirnya, beliau telah menduduki berbagai posisi strategis, mulai dari junior engineer sampai dipercaya menjadi lead spesialis. Dalam bidang inovasi teknologi, beliau memiliki capaian yang sangat membanggakan dengan lebih dari 30 paten komersial pada bidang katalis, adsorben, dan material maju. Beliau juga berkontribusi dalam berbagai proyek strategis nasional, diantaranya Pabrik Katalis Nasional atau KSI, serta Demo Plan Biohidrokarbon. Atas kontribusi dan inovasinya, beliau memperoleh Gatra Award pada tahun 2021 bidang teknologi melalui pengembangan Green Aftur J24 dan D100. Selain itu, beliau juga menjalankan berbagai penugasan profesional sebagai konsultan dan formulator Katalis Sinergi Indonesia, konsultan unit hydroprocessing dan adsorben plant refinery, serta konsultan unit surface facility upstream. Beliau juga aktif sebagai anggota Persatuan Insinyur Indonesia dengan kualifikasi insinyur profesional Madya. Secara pribadi, beliau juga merupakan rekan saya ketika kami sama-sama menempuh studi doktoral di Teknik Kimia ITB. Oleh karena itu, kehadiran beliau pada kegiatan hari ini menjadi kesempatan berharga bagi kita semua untuk belajar langsung dari pengalaman akademik, riset, dan industri yang beliau miliki. Tanpa berpanjang waktu, mari kita sambut narasumber kita, Bapak Dr. Insinyur Wawan Rustiawan, STMT. Kepada Pak Wawan, kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Ya, baik, terima kasih Teh Neng. Saya manggilnya Mbak aja ya, biar lebih Ya, akrab. siap. Alhamdulillah kita jumpa lagi ya Mbak ya, akhirnya Ya, setelah sekian tahun nih terpisah setelah akademik nih. iya. Baik, mungkin saya menyapa Bapak Ibu dosen yang ada di UNJ dan juga mahasiswa. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya untuk memaparkan materi ya. Mungkin tidak terlalu panjang materinya. Nanti saya harapkan tuh lebih banyak incas di diskusi gitu kan. Jadi karena biasa kalau kami di industrialisasi itu tidak banyak menyampaikan slide gitu. Tetapi lebih banyak kita buat interaksinya lewat diskusi dan sharing. Saya coba tampilkan materi saya. Ini saya coba. Apakah sudah terlihat ya? Mohon maaf. Oke, sudah terlihat ya materinya ya. Mohon maaf ini materi bulan Februari, tapi mungkin insya Allah nanti saya update secara lisan aja gitu. Nah,
Kenapa ini saya ingin menampilkan tentang hydroprocessing catalyst dan absorbent development, terutama di Pertamina Group dan juga yang sudah terimplementasi, karena ini adalah teknologi benar-benar teknologi asli buatan Indonesia yang di sini sebenarnya saya dibantu tidak hanya sendirian ya. Di sini saya ada tim, kami di tim TID NRE bidangnya Process Development Research, di bagian saya ada hydroprocessing dan juga absorbent. Itu ada Mas Fuadi Hanif, kemudian ada Mas Aryawan Darari, selaku asisten peneliti, juga ada Mas Muhammad Al-Rekario, eh, 3 orang. Kemudian ada juga tim yang membantu dalam QC dan juga bagian dari scale up gitu. Ada namanya Mbak Lailatul Badriyah, kemudian ada Hijib Nur Rahman dan juga Muhammad Fauzan. Jadi total tim saya dengan saya keseluruhan ada 7 orang tepatnya seperti itu, tidak sendirian. Dan alhamdulillah tadi yang disampaikan ya benar bahwa di tim kami ini hampir semuanya itu memiliki hak paten gitu kan. Hak patennya pun kami serahkan ke perusahaan gitu. Seperti itu. Nanti bahkan mungkin ya kalau kita lihat gitu kan kalau di perguruan tinggi kita ngejarnya adalah kita mengejar publikasi gitu ya, pencapaian publikasi gitu. Tapi kalau di kami adalah targetnya adalah implementasi teknologi dan itu nanti akan dihitung revenue-nya berapa, pendapatannya berapa. Nah, patennya pun juga yang paten komersial gitu. Nah, di tim kami hampir rata-rata itu minimal memiliki setidaknya itu 5 paten satu orang, minimal gitu. Bahkan ada yang sudah sampai 12, 15 paten seperti itu. Nah, ini tadi sudah disampaikan ya. Saya cuma mau lihat sekarang yang ini. Terkait dengan nilai ekonomi global sudut pandang katalis gitu. Kita mungkin berpikirnya bahwa eh, apa sih sebenarnya katalis ini manfaatnya kayak apa sih gitu kan. Nah, di dunia itu tercatat saat ini ya, estimasinya itu sekitar 21 miliar US dollar pengguna. Waktu itu kalau kita pakainya dolar relatif lebih stabil ya. Nah, ini di dunia itu butuhnya sekitar 21 miliar US dollar penggunaan untuk investasi membeli katalis gitu. Tapi dampak yang diberikan ketika kita menggunakan katalis, contoh kita menghasilkan pupuk, urea, kita menghasilkan misalkan adalah produk-produk kecantikan, kosmetik dan yang lainnya itu semuanya diperoleh dengan menggunakan katalis gitu kan, termasuk bahan bakar dan juga petrochemical. Nah itu semuanya itu ternyata baliknya itu dari 21 dolar miliar tadi ya, 1 dolar miliar dolar ini dia bisa baiknya 11 sampai 15 triliun US dollar, sekitar 700 kali dari nilai awalnya gitu. Ini besar sekali. Kita membeli 1 kali teknologi gitu kan, katalis gitu, tapi baliknya setinggi ini nih gitu. Nah, karena saya di bidangnya adalah lebih ke profesi industrial, itu pasti semuanya diukurnya bukan hanya dari ke sains ilmu aja, tetapi adalah dampaknya penggunaan teknologi tersebut gitu. Kalau anak sekarang mungkin lebih dikenalnya cuannya berapa nih gitu kan. Jadi kalau nggak cuan, nah ngapain kita sibuk-sibuk gitu kan. Nah gitu. Jadi lebih diarahnya ke cuannya berapa gitu. Nah kemudian kalau di Indonesia bagaimana? Nah di Amerika sendiri ya, sebagai contoh Amerika, hampir 80% teknologi itu dibuat dari Amerika, teknologi katalis gitu. Paling canggih, paling paling banyak itu adalah dari Amerika. Dan hanya 40% yang dari Amerika itu yang dijual gitu. 60%-nya digunakan untuk dia sendiri gitu kan. Jadi lisensi-lisensi teknologi, katalis dan proses itu rata-rata hanya 40% dari teknologi Amerika yang dia share ke dunia gitu kan, atau dibeli. Selebihnya mereka sendiri. Makanya mereka punya teknologi yang sangat luar biasa bagus gitu kan. Sekarang yang sudah bisa bersaing adalah dari China gitu kan. Tapi untuk katalis memang masih Amerika nomor 1 saat ini. Kemudian di Indonesia itu hanya sekitar 500 juta US dollar. Tadi dari 21 miliar US dollar tadi, Indonesia hanya 500 juta US dollar dan hampir 95%-nya itu dari luar negeri, bukan dari dalam negeri gitu. Nah, kita mencoba mengganti ini semuanya. Sekarang ini kita mencoba mereplace tidak semuanya ya. Hampir sekarang kita sudah bisa menekan jumlah 95%. 95% ini hingga di bawah lah seperti itu. Target kami adalah sampai 50% gitu saat ini gitu. Nah, tadi sama ya, bahwa orangnya juga terbatas gitu kan. Kita harus mengejar target yang sebesar ini. Nah, ini yang harus kita ada sinergi dan kolaborasi. Apakah itu kerjakan sendiri, atau kita berkolaborasi triple helix dengan perguruan tinggi, dengan pemerintah, dan semuanya. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat saat ini ya, ada perang Ukraina Rusia, ini saya belum update, ada perang karena di Februari waktu itu belum ada perang Iran ya. Iran kan di akhir Februari ya. Nah, itu saya belum tuliskan. Ada perang Iran dengan Amerika sampai hari ini. Kalau teman-teman bisa melihat data harga logam atau katalis gitu kan di Argus misalkan atau di website-website resmi,
Anda akan lihat peningkatan harga logam itu sampai ada yang 8 kali lipat harganya. 8 kali lipat dari harga sebelumnya. Nah, dampaknya, sedangkan bahan-bahan itu kita impor gitu kan, karena ada isu politik tadi itu. Kita impor, akhirnya apa? Semuanya naik semuanya. Jadi biaya produksi akan meningkat tajam. Nah, biaya biasanya kami menghitung adalah namanya cost per barrel gitu. Jadi cost per barrel production. Contoh kita menghasilkan BBM misalkan. Contoh kita menghasilkan diesel gitu. Berapa sih biaya yang digunakan untuk katalis, biaya katalis gitu kan? Per barel itu berapa gitu. Nah, biasanya dihitung dari lifetime katalisnya, kemudian produk yang on spec selama kurun waktu lifetime itu dibagi dengan total minyak yang diolah. Itu adalah biaya dari pemanfaatan katalis. Semakin kecil berarti semakin hebat katalisnya, bisa menghasilkan banyak sekali gitu kan. Seperti itu. Nah, ini adalah contohnya gitu. Nah, kami mulai riset sebenarnya tahun 199. Tahun 99 ya. Mungkin kalau adik-adik mungkin belum belum lahir ya tahun ini ya, tetapi mungkin saya teknik udah mungkin udah saya masih SD sih ini kayak 99 ini. Gitu. Nah, ini kita seleksi katalis gitu. Ini para peneliti sebelum saya gitu, para senior yang sudah membuat fondasi di bidang katalis di perusahaan kami gitu kan. Mereka melakukan seleksi katalis, mungkin bahasa-bahasanya nggak familiar ya, tapi saya coba sampaikan bahwa yang pertama ini adalah katalis untuk mengolah residu gitu kan. ARHDM ini adalah katalis untuk mengolah residu minyak bumi. Jadi salah satu cara mengoptimalkan minyak bumi jadi produk yang bervaluasi tinggi adalah dengan cara mengkonversi residunya dengan cara hydroprocessing gitu. Di sini nanti akan diperoleh ada sebagian diesel, sebagian kerosin, ada juga nanti residunya ini menjadi umpan dari fluid catalytic cracking, diolah menjadi gasolin, jadi LPG yang Bapak Ibu gunakan dan juga propilin, juga polipropilin seperti itu maupun etilen ya, seperti itu. Nah, kemudian ada isomer, ini untuk digunakan untuk paraksilin dan kawan-kawannya yang Bapak Ibu semuanya memanfaatkan produk itu, yaitu untuk baju. Jadi dia untuk sintetik, benang sintetik. Nah, ini dari isomer unit ini. Dan Penex ini untuk Bapak Ibu gunakan untuk bahan bakar seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Racing, ini menahan dari produk Penex ini yang digunakan. Nah, kemudian kita berpindah ke tahun 2023. Dari sini seleksi katalis dan evaluasi katalis, kita naik level untuk riset katalis yang pertama. Tahun 2023 sampai tahun 2011. Nah, ini adalah katalis hasil kerjasama kami dengan ITB, dengan Profesor Subagio Tim, itu untuk menghasilkan katalis PK1AS di unit NHT. Dan diimplementasikan di Dumai pertama kalinya dan alhamdulillah sudah berhasil. Nah, dari keberhasilan pertama ini, NHT ini adalah nafta hidrotiting, di mana nafta itu adalah bahan baku untuk menjadi kalau di kami tidak digunakan sebagai BBM, sebagai komponen blending dari gasoline atau bensin ya, baik itu RON 90, RON 92, RON 95 maupun RON 98 dan 100 seperti itu. Dari unit NHT ini. Nah, kemudian kita maju lagi ke depan, kita ingin membuat bahan bakar yang ramah lingkungan, yaitu yang berbasis nabati, gitu kan. Nah, kami gunakan di RU2 Dumai, unit DHDT tahun 2010, ini risetnya 2010 sampai 2014, implementasi 2014, yaitu menghasilkan green diesel 1. Kita menyebutnya katanya green diesel 1. Di sini kita mengolah, waktu itu adalah RBDPO atau minyak sawit yang belum jadi minyak goreng. Dia adalah minyak antara sebelum jadi minyak goreng, atau namanya disebut RBDPO. Nah, dia menggunakan katalis HBD generasi 1. Nah, ini adalah sesuatu yang ibaratnya waktu itu menantang. Kenapa? Karena kilang kita adalah digunakan untuk kilang minyak fosil, unitnya untuk fosil, tetapi kita gunakan untuk unit nabati gitu kan. Nah, perbedaannya apa? Nabati dengan fosil gitu. Kalau teman-teman perhatikan gitu kan bahwa untuk minyak nabati itu pasti mengandung komponen oksigenat. Tetapi kalau minyak fosil itu tidak ada oksigenatnya, berbeda sekali. Nah, karena adanya oksigenat, maka dia gampang teroksidasi dan sifatnya menaikkan angka keasaman. Dampaknya adalah korosi gitu. Nah, maka desain kilang yang tidak untuk kilang korosi tetapi mengalami proses untuk korosi. Maka kita harus menyesuaikan katalis dan yang lainnya. Selain itu ternyata produk samping dari green diesel itu adalah adanya kebentuk CO2, H2O, dan CO. CO2, H2O, dan CO. Kita tahu bahwa CO2, CO ini adalah sesuatu yang susah dipisahkan dari hidrogen gitu. Kalau tidak memiliki unit pressure swing adsorption atau pemisahan hidrogen khusus gitu. Nah, maka ketika itu kita terhenti sampai 12,5% saja di unit ini karena kita tidak punya pemisahan hidrogen dengan CO2. Nah, ini poinnya di sini.
Tapi kita berhasil menghasilkan green diesel pertama tahun 2014 itu. Nah, kemudian lanjut 2016, 2018 sangat banyak katalis yang kami hasilkan dari berbasis tadi untuk nabati dan fosil, kami berhasil juga untuk isomerisasi. Ini adalah katalis pertama isomerisasi. Ya, kalau teman-teman mungkin ada yang dari luar Jawa atau sering bepergian traveling naik pesawat. Nah, katalis isomerisasi ini sangat penting sekali untuk digunakan bagaimana memperbaiki sifat freezing point dari titik beku dari bahan bakar pesawat. Di mana bahan bakar pesawat itu maksimum minus 47 derajat Celcius, kita bisa memberikan sampai minus 55 derajat Celcius, minus 60 derajat Celcius dengan KTS ini. Jadi teman-teman bisa terbang dengan aman, apalagi seperti musim haji saat ini ya. Nah, itu sangat berguna sekali KTS ini, digunakan untuk mengkonversi kerosin-kerosin menjadi bahan bakar pesawat. Kemudian ada KTS silica trap, green diesel generasi kedua, ini yang digunakan bisa menghasilkan D100, gitu kan. Kemudian 230 ini ada ULSD pertama kami mengolah sulfur diesel ya, yang bisa di bawah 50 ppm pertama kali di Indonesia. Kemudian metal tunggal dan FCC. Nah, 2019, ini semuanya, dari 2019 sampai 2018 ini, kita masih berkolaborasi dengan perguruan tinggi ya. Nah, seperti itu, kita fully berkolaborasi sinergi. 2019, kami mencoba untuk in-house, riset mandiri gitu kan, tetap ada yang bekerja sama dengan perguruan tinggi, tapi dominanly di sini kita riset mandiri gitu. Nah, ini kita berhasil implementasi D100 dan juga Aftur J2.4 dan ini digunakan di beberapa pesawat ya termasuk Garuda waktu itu menggunakan ini. Kemudian kita juga sudah berhasil mengkonversi kerosin menjadi Aftur. Kemudian ada Pertadex di bawah 50 ppm bahkan di bawah 10 ppm. Kalau teman-teman nanti bisa searching atau googling ya, itu bisa cek diesel X dari Balongan, itu ada katalis buatan kami. Itu kita juga bisa membuat katalis itu gitu kan di unit LCO treaternya. Gitu. Kita sudah menghasilkan di bawah 10 ppm. Nah, 2026 ini kami mengembangkan lebih lanjut tidak hanya katalisnya, kami mengharapkan bisa proses. Makanya dibuatlah biohidrokarbon demo plan. Tujuannya kita bisa mempelajari tidak hanya katalisnya, tetapi prosesnya juga. Jadi sehingga nanti kalau kita membangun kilang, kita sudah bisa membangun sendiri. Tujuannya seperti itu. Pabrik katalis merah putih, dan ini teknologi-teknologi terbaru, termasuk, mungkin saya belum tuliskan di sini ya, itu kita sudah ke arah adsorben, dan juga kita ke arah MOF, seperti itu. MOF ya mungkin lagi ngetren sekarang, nah itu kita juga arah ke sana. Gitu. Nah, nanti hubungannya sama CO2 pemisahan, kemudian pemanfaatan CNG, nah itu kita menggunakan MOF. Kemudian dari situ kita dari penelitian katalis ini dan adsorben ini kita bisa membuat pabrik katalis. Nah, ini adalah pabrik katalisnya. Kita tahu 2018 studi literasi untuk kelayakan pabriknya, keekonomian pabriknya, kemudian akhirnya kita bisa menghasilkan pabrik katalis tahun 2020 tanggal 30 Desember ini. Ini adalah berdirinya pabrik katalis merah putih pertama gitu. Selama ini katalis kita impor gitu kan sebagian besar. Nah, kita sekarang sudah mulai mencoba memenuhi itu dari dalam negeri dengan adanya perusahaan ini. Nah, katalis ini perusahaan ini dimiliki oleh 3 entity, yaitu dari Pertamina Lubrikan, Pertamina Group, kemudian dari ITB melalui RII, dan yang terakhir adalah dari Pupuk Kujang gitu. Jadi ada 3 entitas itu yang membangun pabrik ini, joint venture-nya. Oke. Nah, ini mungkin ya pemanfaatan katalis di Pertamina gitu ya. Saya coba di Pertamina. Ini contohnya adalah sederhananya seperti ini. Ini adalah minyak mentah didistilasi. Kita tahu pemisahan distilasi menggunakan berdasarkan boiling point atau partial pressure dari masing-masing komponen hidrokarbon. Nah, kemudian di sini diperhatikan ada gas. Gas ini nanti dipisahkan lagi. Ada yang disebut off gas dan juga ada LPG gitu kan. Nah, LPG-nya diproses lagi supaya bebas dari sulfur dan yang lainnya. Itu yang bisa dimanfaatkan sebagai LPG yang kita gunakan sehari-hari. Kemudian sedangkan off gas-nya itu bisa masuk ke unit pembakaran lagi karena dia masih mengandung metan untuk memanaskan dapur pemanasan distilasi di sini. Kemudian nafta ini yang menjadi bahan baku untuk menjadi gasoline group atau bensin group. Kemudian ada kerosin ini yang nanti menjadi aftur. Kalau dia ada juga yang menjadi solvent sebagian. Gasoline ini ada diesel. Diesel ini nanti dipecah menjadi 2, yaitu ada namanya industrial diesel oil dan juga automotive diesel oil. Ada 2. Jadi untuk industri berbeda sifatnya dengan yang digunakan untuk kendaraan. Gitu. Kemudian ini residu yang diolah menggunakan teknologi lanjutan, RCC, FCC, dan lainnya menjadi tadi yang saya sampaikan, gasolen, jadi propilen, jadi LPG, dan yang lainnya. Nah, seperti itu. Ini gambaran umum tentang kilang. Kemudian kita juga mengolah minyak nabati, CPO, gitu kan.
palm oil treatment, kita masuk ke green refinery, bisa diperoleh apakah mau targetnya diesel, mau targetnya green LPG, kemudian aftur, bahkan green naphtha dan yang lainnya. Ini bisa diperoleh dari sini. Nah, ini adalah unit-unitnya, ada treating proses. Nah, treating proses itu digunakan untuk, nah, kita tahu bahwa minyak bumi itu tidak mengandung murni 100% hidrokarbon. Dia masih mengandung adanya sulfur, nitrogen, garam, dan yang lainnya. Nah, itu dihilangkan di unit hydroprocessing ini. Nah, disinilah. Nanti kita akan banyak diskusi di sini. Kemudian ada juga yang di cracking. Dari residu ini biasanya kita akan pisahkan menggunakan high vacuum unit distillation itu untuk memisahkan kembali dieselnya yang fraksi berat, minyak-minyak berat, dan juga minyak menengah gitu kan. Nah, itu akan dimasuk ke unit cracking, catalytic cracking. Yaitu contohnya adalah misalkan dia masuk ke hydrocracking gitu, menjadi diesel-diesel rantai lurus atau menjadi aftur dan yang lainnya menggunakan catalytic hydrocracking. Nah, kemudian reforming proses ini yang tadi oktan number-nya nafta itu masih rendah gitu kan. Supaya oktan number-nya tinggi, maka masuk ke reforming gitu kan. Nah, itu digunakan untuk menaikkan oktan number, yaitu dengan cara mengubah bentuknya dari yang semula adalah parafinik menjadi isoparafin, naften, dan juga ke arah aromatik seperti itu. Nah, makanya kan namanya unit reforming proses. Nah, kemudian yang terakhir adalah green refinery. Saat ini ada di Cilacap seperti itu. Nah, ini kebutuhannya itu rata-rata kalau untuk hydroprocessing itu untuk treatingnya itu sekitar 540 ton per tahun. Ini sebesar ini ya 540 ton. Bayangkan saja harganya kalau Anda lihat sekarang harga logam sangat mahal gitu kan. Berarti kalau ini 540 ton dikalikan dengan kebutuhan saat ini ya nilainya besar gitu, bisa triliunan di sini per tahun. Bayangin aja kita mengeluarkan investasi untuk membeli katalis kalau kita semuanya dibeli dari luar negeri. Demikian pula dengan hydrocracker ya, ini rata-rata 150 ton juga, ini juga lebih mahal harganya. Untuk hydrocracker ini harganya bisa 2 kalinya dari harga hydrotreating gitu kan. Ini juga lebih mahal, meskipun lebih sedikit, tapi kalau dikalikan dengan nilainya itu hampir setara dengan yang ini gitu. Demikian pula dengan FCC ini dilihat di sini ada 13.000 ton per tahun, besar sekali gitu, 13.000 ton per tahun. Ini juga lumayan besar gitu kan, pakai dolar juga belinya. Nah, kemudian reforming 39 ton dan juga green refinery 106 ton. Seperti itu. Jadi memang kebutuhannya sangat besar untuk katalis ini dan ini semuanya ibaratnya investasi seperti itu. Nah, ini udah dihitung aja ini berapa triliun nih kita per tahun mengeluarkan duit untuk beli ini semua gitu. Nah, ini kita sudah gunakan katalisnya saya petakan di Indonesia ya. Kita alhamdulillah sudah bisa mengganti berbagai katalis dari luar negeri itu menjadi katalis kita dari Dumai, kilang kita ada Dumai, kemudian ada Palembang, ada Balongan, Balikpapan, Tuban, kilang Tuban, TPPI Tuban, kemudian Cilacap dan terakhir adalah Sorong, Papua. Nah, ini adalah kilang-kilang kita yang sudah kita ganti katalisnya menggunakan katalis yang kita miliki seperti itu. Hampir semuanya sudah kita ganti. Bahkan kita terakhir sebenarnya kalau tidak ada isu perang Iran Amerika kemarin, kami harusnya ganti di ADNOC, Abu Dhabi National Oil Company. Jadi kita tidak bermain hanya di dalam lokal, di Indonesia saja kami juga inginnya ke luar negeri, yaitu di ADNOC yang sudah komitmen untuk menggunakan katalis kami di 3 reaktornya dia untuk mengkonversi minyak jelantah atau used cooking oil menjadi aftur. Nah, ini adalah kebutuhan dari absorben sendiri. Gitu. Absorben ini sangat besar sekali juga, sekitar 1.505 metrik ton per tahun. Kebutuhannya ini absorben-absorben yang digunakan di refinery seperti itu. Jadi kita ada absorben sulfur guard bed untuk menangkap sulfur absorben ini desulfurizer untuk hidrogen plant, menangkap H2S dan merkaptan. Kemudian ada yang berbasis untuk karbon aktif, ada chloride guard, dan yang lainnya. Ini semuanya digunakan di kilang. Bayangin aja segini, dan ini nilainya ya harus beli lagi gitu kan, dari luar negeri lagi gitu. Semuanya kalau misalnya kita bisa penuhi dari dalam negeri, duit itu akan berputar di Indonesia dan otomatis membuka lapangan kerja. Harapan kami seperti itu. Jadi kalau misalkan industrialisasi ini dilakukan di Indonesia, kita bisa membuat pabriknya di Indonesia, otomatis bisa menyerap tenaga kerja. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh achievement use cooking air menjadi bahan bakar pesawat ya. Ini adalah di TDHT Cilacap kami gunakan. Kami risetnya di waktu itu di Pulau Gadung. Jadi sekarang kami ada 2 kantor teknik, ada 1 kantor, sorry. Sekarang kita kantornya sudah pindah ke Danmogot di Kalideres ya. Itu kantor Geraha Cipta Pertamina, di sana pusatnya. Nanti kalau teman-teman mau berkunjung ke sana silahkan saja. Kita di sana ada 3 bangunan untuk laboratorium maupun untuk office di sana semuanya gitu.
Nah, di situ bisa bisa melihat fasilitas yang ada di kami, penelitian dan juga PKL juga ada di sana. Kemudian kalau di Pulau Gadung saat ini tinggal unit hydroprocessing aja, karena memang kami ada beberapa proyek yang di Pulau Gadung gitu kan. Tapi kami nyebutnya sebagai lapangan gitu, tempat untuk riset secara lapangan gitu. Atau kalau melihat miniatur kilang, miniatur ya, bukan kilang sebenarnya. Miniatur kilang itu ada di Pulau Gadung gitu. Nah, kami mengsintesis formula katalis yaitu mengolah used cooking oil menjadi aftur gitu kan. Itu kita implementasikan di Cilacap. Kemudian kita juga sudah commercial flight dari Jakarta Bali menggunakan Pelita Air. Ini pertama kali di dunia ya, bahwa kita bisa mengkonversi used cooking oil menjadi bahan bakar pesawat. Risetnya mandiri dan sudah terbang, sudah komersial gitu. Nah, melihat keberhasilan ini, ADNOC Abu Dhabi mengharapkan kita juga mensuplai ke sana gitu kan. Dan alhamdulillah dipresentasikan di forum ini, kita kirim katalis ke sana, diuji sama mereka dan ternyata berhasil gitu. Nah, kemarin itu karena sebelum perang itu mereka ada sepakat 3 reaktor, tapi ternyata karena ada perang jadi kami belum bisa suplai katalis ke sana, menunggu kondisi Timur Tengah yang lebih baik seperti itu. Nah, ini sudah kita bisa sampai 5% dan ini yang pertama kali. Kenapa? Pada umumnya, membuat aftur dari minyak jelantah itu membutuhkan 2 reaktor. Ada reaktor hydroprocessing, menghilangkan oksigenatnya tadi, dari minyak nabati. Yang satunya adalah isomerisasi. Nah, teknologi yang kami miliki adalah kami menggabungkan, baik itu hidrodioksigenasinya maupun isomerisasinya menjadi 1 reaktor. Sehingga dalam 1 reaktor kita bisa langsung menghasilkan aftur. Seperti itu. Nah, ini adalah teknologi terbaru kami, gitu, yang diakui oleh dunia. Kemudian kami juga sudah implementasi di unit Cilacap untuk gasolen tahun 2025 kemarin sebanyak 8,8 ton. Kemudian kerosin untuk aftur sebanyak 32 ton. Kemudian di Cilacap lagi untuk berbagai proses, baik itu mengolah Pertadex, diesel ya. Kemudian Yuko Tusaf juga kemudian mengolah kerosin untuk aftur di Cilacap 15 ton dan diesel X di Balongan 32 ton. Terakhir adalah absorben merah putih yang pertama yaitu adalah SGB di RU7 sebanyak 2,6 ton. Dan ini alhamdulillah semuanya bekerja dengan baik dan bisa menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan seperti itu. Nah, nanti kalau mau tanyakan lebih detail silahkan aja. Jadi pada umumnya kita menghasilkan berbagai macam bahan baku dan yang lainnya menggunakan katalis maupun absorben yang kita sintesis sendiri. Nah, ini ada tadi yang saya sampaikan mengenai katalis merah putih ya, pabrik katalis merah putih di Cikampek, teman-teman. Kalau ingin berkunjung ke sana juga dipersilahkan. Ini ada tadi dari pupuk Indonesia, ada pupuk Kujang, ITB dengan inovasi ITB atau RII, Pertanian dengan lubrikan, kita joint venture membentuk katalis sinergi Indonesia. Disebutnya katalis sinergi Indonesia, gitu. Nah, gitu. Ini adalah pabriknya ya, gambarannya gitu di Cikampek, di Dawan. Nah, konsep pabrik katalis tadi yang kami bangun tujuannya adalah bisa mengurangi impor, meningkatkan konsumsi bahan baku lokal, membuka pekerjaan. Nah, sebagai contoh alurnya seperti ini. Kita akan membuat material di apa namanya? Di sini raw material kita gunakan untuk membuat katalis. Kemudian setelah jadi katalis, kita dengan berbagai macam metode yang digunakan adalah sol gel atau presipitasi. Nah, ini adalah metodenya. Raw material ini dibuat menjadi flash katalis gitu kan. Nah, flash katalis ini adalah dari penyangganya, komponen utama katalisnya ada penyangga, kemudian logam aktif dan juga adanya promotor gitu. Nah, jadilah flash katalis ini. Setelah flash katalis digunakan di industri, baik itu di Pertamina atau perusahaan lain yang menggunakan katalis mengkonsumsinya, jadilah spent gitu kan. Nah, spent ini limbahnya, tadi yang saya sampaikan, per tahun kan 540 ton tuh untuk hidroprocessing aja. 540 ton. Itu gede sekali gitu kan. Itu bisa kita olah dengan recovery atau rejuvenasi. Nah, ini yang kami sedang perjuangkan, di mana karena limbah katalis itu masuk golongan B3. Nah, sedangkan perusahaan kami tadi yang katalis tadi itu belum memiliki izin untuk pengolahan limbah ini. Sedangkan kalau kita kirim ke luar negeri, maka logamnya itu akan diambil orang luar. Mereka akan jual lagi dengan harga yang mahal gitu kan. Nah, otomatis kedaulatan logam itu bukan di Indonesia, tetapi di luar negeri. Sebagai contoh, kalau misalkan terjadi perang seperti ini gitu kan, otomatis logam-logam itu nggak akan bisa datang ke Indonesia dengan mudah gitu kan, karena adanya konflik geopolitik. Otomatis kalau ini tidak aja terhenti di sini, selesai kita. Maka untuk bahan produksi bahan bakar yang kita gunakan sehari-hari tanpa katalisnya ya nggak akan bisa jalan gitu kan. Maka kita bisa akan lemah di situ. Maka kami mengharapkan proses ini dijalankan gitu kan. Jadi sirkular teknologi ini
sirkular ini akan kami jalankan untuk melakukan pengolahan limbah itu di dalam negeri. Nah, ini memang butuh kerjasama kolaborasi tidak hanya dari kami gitu kan sebagai peneliti, tapi juga butuh dukungan dari perguruan tinggi maupun dari pemerintah supaya tadi yang disebut sebagai B3 itu bisa digunakan kembali diolah di dalam negeri, tidak harus keluar negeri seperti itu. Nah, nanti sisanya tinggal top up aja atau impor atau lokal TKDN. Jadi selalu kalau bisa kita gunakan kayak gini, maka uangnya akan berputar di Indonesia dan kita akan memiliki kedaulatan di bidang teknologi. Kemudian kalau use cooking oil tadi ya teman-teman, use cooking oil atau minyak jelantah yang kita tahu, misalnya dari pecel lele dan yang lainnya, kita kumpulkan yang warna hitam ini ya, itu kita bisa olah gitu kan. Jadi apa aja sih sebenarnya minyak jelantah itu gitu kan? Itu bisa jadi green diesel kalau kita hidrodioksida saja. Ini adalah kilangnya contohnya. Kita bisa olah di kilang ini hanya tangki-tangki kecil, tapi kalau yang kilang sebenarnya di sebelah sininya ya, sebelah sini ini gede-gede reaktornya, itu bisa mengkonversi menjadi green diesel atau D100 tadi, diesel yang persetan number tinggi sekali. Kemudian bisa jadi geogasoline, tinggal misalkan kita cracking, katalytic cracking ya, tanpa ada hidrogen, maka dia menjadi green gasoline. Oktan numbernya sangat tinggi, sampai 107. Kemudian bisa juga kita arahkan ke green BTX. BTX ini adalah, kita tahu bahwa untuk chemical application ya, banyak pemanfaatannya, baik solvent maupun yang zat antara lainnya, chemical antara, nah ini green BTX. Semuanya ramah lingkungan. Kemudian green naphtha, untuk gasoline dan juga bisa untuk polimer. Kemudian kita sudah gunakan juga untuk green aftur tadi. Nah, ini adalah contoh produknya ya, dari gelap kayak gini jadi jenis seperti ini, seperti air, warnanya jernih. Nah, ini kita digunakan untuk mobil operasional kami gitu kan. Digunakan. Nah, ini adalah pemanfaatan contoh minyak jelantah yang mungkin dianggap sepele tetapi luar biasa gitu pengumpulannya dan kita bisa gunakan untuk kilang. Sekali lagi bahwa kondisi saat ini kita tahu bahwa ada masalah supply ya, supply BBM dan demand BBM. Demand kita tinggi, sedangkan supply-nya kan agak terkendala ya karena adanya Selat Hormuz itu. Maka salah satu alternatif bisa menggunakan used cooking oil ini yang kita processing gitu kan sebagai komponen tambahan dalam minyak yang kita olah. Tapi kembali lagi harus dihitung keekonomian. Kalau ekonominya masuk, ya itu akan jadi sesuatu yang bisa kita komersialkan gitu. Seperti itu. Nah, jadi apa sih tadi benefit buat perusahaan gitu kan dengan semua tadi itu? Ternyata kita bisa proses efisiensi, yaitu di mana kita bisa mengembangkan katalis to SAF atau minyak bahan bakar pesawat tadi ya dari minyak jelantah, diesel, nafta reforming dan yang lainnya ini sangat bagus. Kenapa? Karena teknologinya adalah dari kita sendiri gitu kan. Kita tidak perlu membangun kilang. Bayangkan saja kalau membangun kilang itu nilainya triliunan, investasinya triliunan. Tapi karena kita punya teknologi sendiri, bisa digunakan tanpa perlu melakukan revamping atau pembangunan kilang baru atau penambahan unit baru, maka kita bisa menghemat duit itu, gitu kan. Kemudian kita juga punya memiliki lisensi teknologi, paten dan yang lainnya yang bisa kita komersialkan juga. Kemudian dengan adanya katalis Sinergi Indonesia, kami bisa menggunakan untuk membuat lowongan kerja, gitu kan, membuka lapangan kerja, kemudian memanfaatkan lokal komponen, bahan baku lokal, dan juga impor, terutama impor. Kita tahu bahwa sekarang rupiah tertekan ya, karena kita harus banyak impor juga gitu kan. Nah ini kalau kita kayak gini otomatis bisa mengurangi impor, jadi membantu rupiah kita lebih kuat gitu. Nah kemudian bahan bakar kita juga sudah ramah lingkungan gitu kan, mengikuti Euro 4, Euro 5, seperti itu. Kemudian juga kita mendukung untuk pertumbuhan dari bisnis perusahaan, yaitu tentang pemanfaatan rendah karbon. Selain itu, karena kami membangun katalis dan proses, maka kami juga membantu men-troubleshooting kondisi-kondisi operasi yang ada di refinery, di upstream pun juga kita bantu bagaimana mengoptimalkan unit-unit tersebut dan supaya lebih memberikan dampak yang baik ke perusahaan. Nah, terakhir adalah memberikan dampak yang baik terhadap nama citra perusahaan, seperti itu. Dengan teknologi-teknologi tadi, nama perusahaan menjadi lebih baik, gitu kan, bahwa kita bisa berdaulat dengan teknologi sendiri. Nah, ini dampaknya, kemudian kita bisa meningkatkan produksi BBM, chemical, dan bahan bakar hijau, akhirnya lapangan pekerjaan bisa ditingkatkan, maka PDB kita juga bisa meningkat, kita mengurangi yang belum bekerja, kemudian juga impor kita bisa kurangi. Inilah dampak yang dari semua riset tadi, dari skala lab gitu kan, kita bisa jadikan skala komersial. Nanti kalau mau detail bahas topiknya, silahkan aja, karena saya tidak akan mengajarkan detail kayak teori-teori absorpsi, disopsi gitu kan ya, histeresis tipe 1 sampai 4 nggak akan saya ajarkan di sini gitu. Karena kita lebih banyak nanti bagaimana sih lab menjadi komersial gitu. Tapi kalau bertanya yang lebih detail mendalam tadi itu nanti mungkin di sesi khusus ya tersendiri gitu.
Nah, ini adalah contoh kami launching teknologi perdana yaitu Superior Active Metal dihadiri oleh langsung Direktur Utama Pertamina. Ini adalah teknologi kami pertama bagaimana kita menghasilkan logam aktif, kompleks logam aktif gitu kan, yang bisa digunakan untuk berbagai macam katalis gitu. Jadi logam aktif ini sangat stabil dan bisa memberikan dampak yang luar biasa. Kemudian juga sampai dikunjungi di konferensi sains ini, teknologi kami dikunjungi oleh Presiden gitu kan, bersama Pak Bagio juga kami dikunjungi oleh Presiden RI waktu itu di ITB. Nah, ini adalah yang kami diskusi dengan ADNOC Abu Dhabi National Oil Company. Kami dapatkan recognition bahwa kita itu katanya sudah berhasil loh digunakan di sana gitu kan. Nah, gitu aja. Cuma kami belum bisa ke sana karena adanya kondisi yang belum baik seperti ini. Kemudian kita juga sudah komersialisasi bahan bakar hijau dari minyak jelantah jadi bahan bakar pesawat untuk penerbangan komersial Jakarta-Bali. Nah, ini adalah adsorben pertama merah putih yang sudah digunakan di Sorong ya. Tadi Kak bikin, kita menggunakan presipitasi, bentuknya cake kayak gini, setelah difilter, dihancurkan, ditableting jadi kayak gini. Ini bentuknya ya. Nah, ini adalah sulfur gas bed, adsorben pertama merah putih yang kami gunakan di kilang kami. Kemudian ini adalah apa namanya informasi tambahan bahwa kami mendapatkan penghargaan, kita mendapatkan pemilik paten terbanyak gitu kan, diakui pemilik paten terbanyak, bahkan dari DJKI pun juga sama gitu kan memberikan itu, kita mendapatkan yang terbanyak gitu patennya. Dan alhamdulillah ini bisa terimplementasi dan bisa memberikan manfaat ke perusahaan baik Indonesia maupun terutama Indonesia ya dan masyarakat pada umumnya gitu. Ya mungkin itu teknik dari saya, mungkin pengantarnya nanti bisa diperdetailkan untuk diskusi dan sharingnya. Baik. Nah, baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada Pak Wawan atas pemaparan materi yang sangat menarik ya, informatif dan membuka wawasan kita semua mengenai pengembangan serta implementasi katalis dan adsorben dalam industri refinery. Jadi katalis merah putih ini tuh sebagai bentuk kemandirian bangsa Indonesia. Semoga dengan adanya inovasi dari hasil karya anak bangsa dapat memperkuat rupiah ya tadi seperti yang telah Ya betul, disampaikan Pak Wawan. betul, betul. Nek. Dan jangan salah ya di sini bahkan mahasiswa-mahasiswa kami malahan yang memiliki hak paten juga teknik gitu. Mereka berkontribusi di sini gitu kan, itu bisa menghasilkan teknologi-teknologi baru dan mereka pun namanya juga kami catatkan di paten-paten yang kami miliki seperti itu. Sangat luar biasa ya. Eh, Pak Wawan dan timnya ini mendapatkan penghargaan paten terbanyak. Eh, Selanjutnya kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Silahkan bagi mahasiswa yang ingin bertanya kepada Pak Wawan, baik itu terkait katalis, adsorben, atau proses pengolahan minyak menjadi bahan bakar ya. Tadi kan ada dari minyak jelantah misalnya menjadi aftur itu bagaimana misalnya tuh atau mahasiswa lain yang ingin bertanya terkait penelitian di Pertamina, boleh ya Mas? Boleh ya Pak Wawan ya bertanya misalnya bagi yang ingin magang mungkin nanti untuk mahasiswa angkatan 2024 yang belum magang nanti ada PKL biasanya. Itu silahkan bagi mahasiswa yang ingin bertanya silahkan untuk raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Mungkin Kalau memang UNJ Kemis ini tuh yang di dekat Velodrome bukan ya Teh ya? Atau di sebelah mana ya? yang di Rawamangun. Oh, Rawamangun sebelah kiri ya berarti ya. Oke. Iya, Kalau daerah di Pulau Gadung dari sebelah kiri ya. iya di Pulau Gadung. Mungkin Makanya saya memang agak aneh gitu kan. Padahal deket tapi nggak pernah ada yang PKL ke sini ya. ya kemarin tuh sempat mau mengirim mahasiswa Mas ke apa ke Pertamina, tapi mungkin karena waktunya ya Hmm. belum ini. Semoga ya next time bisa bisa kami bisa mengirim mahasiswa untuk PKL juga ke Pertamina. Silakan bagi mahasiswa yang ingin bertanya angkatan 2024, 2023 kepada Pak Wawan silahkan tanya aja atau misalnya mau bertanya berkarir di Pertamina juga silahkan. Oh, oke. Boleh kalau mau bertanya tentang karir juga boleh silahkan. Kebetulan kan juga lagi ada, oh, tapi sekarang belum ada sih, kemarin ada rekrutmen ya, rekrutmen bersama ya. Biasanya Pertamina itu ada rekrutmen bersama gitu kan. Ada langsung ke websitenya Pertamina sih gitu. Jangan minder lah dari kampus manapun pesertanya
Jangan di kampus manapun tuh sebenarnya nggak masalah sih. Yang penting punya apa ya kompetensi yang dibutuhkan lah gitu, standar kompetensi yang dimiliki gitu. Saya juga dulu waktu pertama masuk pertamina juga nggak berharap berpikir bisa sampai sekolah S3 gitu kan. Dan itu dari perusahaan kan. Itu juga sama gitu kan, bisa disekolahkan gitu. Cuma kita memang harus dapat coach yang tepat aja gitu aja. Oke, bagi mahasiswa yang ingin bertanya silahkan raise hand. Demas, oh ada nih satu siapa ini? Eh, Aulia, coba Aulia silahkan. Baik, Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Lia Pramudi Mumtaz dari Kimia Angkatan 2024. Saya lebih mau nanya ke karirnya aja sih. Jadi, nah kayak gitu tuh ada spesifikasi bidang kimia khususnya nggak ya? Atau kayak apakah kayak kimia fisik atau kimia apa yang mungkin bisa magang atau kerja di Pertamina atau semua kimia tuh kira-kira bisa. Jadi fokusnya tuh di mana kalau di Pertamina? Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Mungkin dipikirnya kalau ditekan dengan, oh tadi ada refinery, ada upstream pengeboran, pasti berpikirnya, wah pasti orang teknik semua gitu. Ya, enggak seperti itu. Jadi ada chemist juga. Banyak di chemist yang bekerja sama ataupun yang di hire ya gitu. Ada teman di bagian upstream ya, di pengeboran itu, dia megangnya untuk formulasi, terutama untuk EOR, Enhanced Oil Recovery ya, yang belajar tentang ilmu surfaktan. Nah, itu dia ahli di bidang itu, belajar di situ menekuni, nah itu bisa kerja di sana gitu kan. Selain itu juga ada juga yang di bidang material, kimia yang material, mereka mencampur bagaimana membuat cementing, semen badi pengeboran, kemudian juga lumpur pengeboran. Nah, termasuk solvennya itu juga kemis juga bisa di situ. Kebanyakan memang orang kemis malahan. Nah, itu juga di upstream gitu kan. Selain itu juga di bagian refinery gitu kan. Refinery juga dipikirkan mungkin oh kalau refinery mungkin nggak butuh ini orang kemis enggak. Bahkan di refinery itu ada beberapa orang yang kemis itu fokusnya untuk misalkan contoh corrosion inhibitor. Jadi misal kita kan ada korosi-korosi ya pengendalian korosi chemical-chemicalnya yang mensintesis mereka. Kemudian untuk demulsifier dan yang lainnya itu juga kemis semuanya. Rata-rata memang banyak yang memanfaatkan. Termasuk apalagi dengan sekarang adanya era yang lebih ke arah zero emission seperti contoh yang green ya. Nah, itu malah kemis banyak berperan penting di situ bagaimana mengkonversi minyak-minyak nabati. Bahkan kami mengambil jurusan biologi juga. Tidak hanya kemis, kami bahkan mengambil biologi gitu kan. Tujuannya adalah seperti kita lagi memetakan tanaman-tanaman yang memiliki yield minyak tinggi ataupun alga yang memiliki yield tinggi gitu kan untuk dikonversi menjadi minyak atau bahan bahan bakar nabati ataupun chemical ataupun juga yang lainnya gitu. Seperti itu. Jadi nggak hanya kemis saja, bahkan biologi pun kami ambil, bahkan sastra pun ada. Sastra juga ada jurusan sastra. Karena kami punya banyak literatur, terutama tata bahasa gitu kan. Nah, ini yang harus kami sesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan dan yang lainnya. Seperti itu. Jadi semuanya berpeluang, hanya minimal kompetensi itu harus ada ya. Contoh nanti ya TOEFL, TOEIC-nya harus dimiliki, tes potensi akademiknya harus lolos, seperti itu. Nah, seperti itu sih mungkin. Sama satu lagi, yang penting adalah bagaimana kita memiliki etos kerja. Nah, seperti itu. Itu mungkin teh jawaban dari saya. Tadi semoga bisa menjawab ya. Terima kasih Mas Wawan. Ini ada banyak sekali yang antri untuk bertanya. Untuk selanjutnya saya persilahkan ke Ibu Apsari ya, Apsari Puspita. Silahkan Bu. Iya, terima kasih Ibu Neng. Assalamualaikum. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Selamat pagi Bu. Mohon izin Pak Wawan, izin peserta yang lain. Saya Aksari. Kebetulan saya bukan dari UNJ. Tadi pagi saya dapat link ini dari grup Telegram Teknik Kimia Indonesia. Kemudian karena topiknya menarik, jadi saya ingin ikut di Zoom ini. Izin untuk menanyakan pertanyaan ya Pak Wawan. Ya, Pak Wawan, tadi pas saya lihat CV Bapak, saya jadi teringat alma mater saya. Saya dulu S1-nya juga di Undip, Pak, angkatan 2009. Salam kenal, Pak. Iya, total izin motor Pak. ya.
Iya Pak, kebetulan saya dari Politeknik Ati Padang, sudah 4 tahun saya mengajar di sini. Eh, ada yang ingin saya tanyakan nih Pak Wawan, izin ya Pak. Jadi di kami ini, kami Politeknik Ati Padang kebetulan di bawah Kementerian Perindustrian. Misalnya nanti ada dari kami dosen begitu ingin ada magang industri di RTI Pertamina, apakah boleh ya Pak ya? Dan bagaimana biasanya prosedurnya Pak? Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya kami tidak hanya dari dalam negeri ya, Bu. Bahkan kami pernah menerima mahasiswa penelitian ya, itu dari Rusia gitu kan. Pernah saya membimbing dari Rusia gitu. Satu Rusia, kemudian satu waktu itu dari Australia juga ada gitu. Kemudian yang terakhir saya dari Jerman juga ada. Jadi sebenarnya kalau magang industri sebenarnya untuk dosen pun ada. Bahkan kami ada program untuk upskilling para dosen sebenarnya. Di tahun lalu kami ada upskilling para dosen dan peneliti. Jadi peneliti-peneliti BRIN datang ditugaskan belajar ke kami, sharing bagaimana kami membuat dan memproduksi katalis. Gitu. Jadi kami tidak pelit ilmu sebenarnya. Karena dengan membagi ilmu kami semakin banyak bertumbuh seperti itu. Nah, bahkan kita dapat gini aja, sederhananya gini. Bapak Ibu mengerti tentang teori katalis gitu kan ya. Teori katalis biasalah kita baca di buku-buku, Vogler dan kawan-kawannya pasti ada gitu. Nah, tetapi saat membuatnya itu sesuatu yang berbeda. Kita pasti mengacunya jurnal ini, jurnal itu gitu kan. Dan tanda petik itu belum tentu komersial karena harganya ternyata secara ekonomis nggak masuk gitu. Nah, gap itu yang tidak diajarkan di perguruan tinggi. Ya kan ya. Gap itu bagaimana membuat dari skala lab tadi menjadi commercial plan atau unit itu tidak ada di perguruan tinggi. Itu dimiliki oleh para industriawan ya, seperti itu. Nah, di kami dari skala lab sampai skala komersial itu kami ada unitnya di sini. Nah, jadi kita mengajarkan, oh berarti ada poin-poin keilmuan yang tidak diajarkan di kampus, ternyata mungkin kalau saya dulu masih dapat mata kuliah itu ya, tapi sekarang nggak tahu, sebenarnya saya nggak pernah lihat. Sebagai contoh, di bilangan tak berdimensi, itu jarang banget diajarkan di kampus-kampus ya. Nah, itu adalah bagaimana kami menghitung supaya prospektus keekonomian itu dapat gitu dari skala lab menjadi skala komersial. Nah, kami memfasilitasi hal tersebut dengan cara tetap bersurat resmi ya, karena kan akan masuk ke area kami untuk aturan safety-nya, maka harus bersurat dari pimpinan tertinggi di situ misalkan gitu kan, ataupun misalkan dari dekan gitu ya ke atasan kami, Senior Vice President Teknologi Innovation and Implementation, bersurat gitu kan, mengharapkan misalkan upskilling atau apa sekian minggu, sekian bulan, monggo aja silahkan. Nanti bisa belajar di sini bagaimana cara membuat dan bagaimana meng-QC dan juga bagaimana mengimplementasikan gitu kan. Karena itu tidak pernah hampir tidak dapat, saya selama kuliah pun saya jarang banget melihat itu gitu kan. Kecuali kalau diajak dosen project ya seperti itu. Nah, itu bisa bersurat tadi ke atasan kami Senior Vice President Teknologi Innovation and Implementation, kantornya di Dan Mogot di Kalideres, itu bisa bersurat ke sana. Nanti dari beliau mereka akan mengarahkan bidangnya apa sih yang di dosen ini mau gitu. Bagi contoh, minggu lalu kami terima dari BRIN gitu kan. Dari BRIN itu beliau pengen bagaimana mengkonversi minyak nabati dengan proses continue gitu kan. Nah, kami upskilling beliau di sini gitu. Seperti itu. Sebagai contoh seperti itu. Jadi bisa terbuka untuk para dosen, silahkan saja. Tidak hanya mahasiswa, kami dosen pun juga memberikan upskilling gitu. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Wawan atas informasinya. Nanti apa saya boleh minta email Bapak ya untuk bertanya mengenai surat menyurat ini Pak? Izin Pak. Oh, boleh, boleh. Saya Iya, di kolom chat ya. iya baik, terima kasih Tolong Pak aku Wawan. gak mute. Baik. Apa lagi ya? Sebenarnya banyak pertanyaan, cuman mungkin karena ini acaranya UNJ, segitu dulu yang saya tanyakan Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Neng atas kesempatannya. Ya baik, terima kasih Bu Apsari. Selanjutnya saya memberikan kesempatan ke mahasiswa lain. Tadi yang sudah raise hand duluan, siapa ya? Saya nggak. Oh, Ridho ya. Silahkan Ridho Alhaq untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bu Ning yang telah memberikan saya kesempatan. Izin juga Pak Wawan, tadi kan Pak Wawan membicarakan tentang kompetensi gitu Pak ya, sebagai syarat untuk masuk ke Pertamina gitu Pak. Dan yang saya ketahui gitu Pak, biasanya di perusahaan-perusahaan tertentu tuh kompetensi itu dilihat dari sertifikasi-sertifikasi yang dimiliki oleh calon karyawan itu sendiri gitu Pak. Nah, kira-kira untuk Pertamina itu sendiri, apakah
syarat ataupun kualifikasi masuk Pertamina itu membutuhkan sertifikasi seperti itu, Pak. Dan jika membutuhkan, kira-kira sertifikasi apa yang dibutuhkan gitu, Pak. Sekian pertanyaan, terima kasih. Ya, baik, makasih. Ya, untuk nggak saya mute ya. Oke, baik. Sertifikasi itu penting. Jadi begini teman-teman. Saya manggilnya teman-teman aja ya. Mungkin masih seumuran lah anggapnya ya. Oke, eh, sertifikasi itu penting. Bahkan dulu waktu saya mendaftar Pertamina itu saya membawa sekitar 25 sertifikat. Saya ingat banget 25 sertifikat yang saya miliki, kompetensi itu saya dapatkan tidak hanya belajar di kampus ya. Bahkan secara logika, saya orang teknik kimia gitu kan, tidak belajar AutoCAD gitu kan. Tapi saya belajar AutoCAD. Kemudian yang dilihat itu bukanlah sertifikatnya aja, tetapi oh ternyata orang ini mau belajar loh. Ya kan, kita membawa banyak sertifikat gitu. Dan kita akan bersaing, berkompetisi untuk mendapatkan job itu. Satu kursi itu diperebutkan banyak sekali orang, ratusan orang memperebutkan. Bahkan waktu itu angkatan saya itu ada 190, 200 orang sebenarnya, 202 orang. Tetapi yang mundurkan diri 3 orang, jadi tepatnya diterimanya 199 orang. Itu waktu itu pelamanya sekitar 6.000 sampai 7.000 orang. 6.000 sampai 7.000 tahun itu. Hanya diambil 200 gitu, bayangin aja, 200 orang. Nah, itu apa yang membuat kita berbeda adalah kompetensi. Benar tadi kompetensi. Kita semuanya dapat ilmu misalkan di kimia ya, misalkan contoh kita mendapatkan ilmu kimia fisik gitu kan. Perguruan tinggi semuanya mengajarkan ilmu kimia fisik. Tapi apa yang membuat berbeda kita dengan perguruan tinggi yang lain? Ternyata, oh, saya ikut pelatihan dasar X-ray diffraction misalkan. Padahal kan saya orang teknik kimia, tapi saya belajar X-ray diffraction. Saya belajar Rietveld method, bagaimana memisahkan antara fase-fase alumina. Bisa menghitung, oh berapa sih yang korundum, berapa sih yang bukan korundum, dan yang lainnya. Itu belajar mandiri. Setelah ikut kursus, belajar. Jadi tidak hanya menggunakan hanya dari kampus, hanya menggunakan ijazah, enggak. Tapi sertifikasi-sertifikasi khusus yang kita miliki lebih gitu kan. Belajar juga waktu itu saya belajar dari teman-teman industri namanya analisis hierarki proses. Padahal secara ini tidak ada pelajaran itu di kampus gitu kan. Di jurusan saya nggak ada. Tapi saya belajar analisis hierarki proses itu dan juga ergonomik itu di teman-teman industri. Saya dapat sertifikat di sana gitu kan. Kemudian menggambar teknik, menggambar detail teknik itu nggak ada di jurusan saya, tapi saya belajar sama orang-orang mesin, saya dapat sertifikat di sana. Nah, itu yang menjadi penting bahwa yang dilihat adalah bukan banyaknya sertifikat, tapi seberapa banyak pemahaman Anda terhadap sertifikat yang Anda miliki gitu kan. Jadi tadi belajarlah tidak hanya terpaku hanya di misalkan contoh kita hanya belajar di kimia membutuhkan SPSS gitu kan. Jangan hanya belajar SPSS, belajarlah yang lainnya juga gitu. Contoh bisa juga belajar HISIS dari teman-teman yang membidangi reaksi kimia di teknik kimia gitu kan. Belajar juga misalkan tentang CFD gitu kan. Belajar dari tempat-tempat lain. Dengan belajar-belajar itu, selain Anda menguasai keilmuan kimia gitu kan, Anda memiliki kompetensi yang lebih, itu menjadi bekal Anda ketika dilihat sama rekrutmen gitu kan, para HR gitu kan. Dia lihat, oh ini anak ini banyak sekali kompetensinya gitu kan. Gitu. Nah, itu yang menjadi bagus. Jadi point of view kita menjadi lebih luas. Kita tidak hanya tersementasi melihatnya hanya dari sisi kimia aja, tapi point of view kita bisa melihat yang lain. Termasuk keekonomian gitu kan. Jadi kita kalau berpikir bahwa hanya membuat suatu barang, ya udah saya maunya kayak gini. Sebagai contoh sederhana aja. Anda tahu garam dapur ya, NaCl gitu ya, NaCl. Paling gampang membuatnya dari apa? Na-alfa larutan sama asam klorida, ya kan? Gampang banget tuh, tinggal dicampurkan, diaduk, maka bisa diseparasi, dikristalisasi, dapatlah NaCl yang sangat mendekati murni. Tapi apakah itu ekonomis? Nah, itu enggak gitu kan. Digunakan banyak orang Indonesia ya itu enggak ekonomis garamnya gitu. Nah, itu yang harus dilihat dari point of view yang lain gitu kan. Itu kadang memang tidak diajarkan di kampus, tapi itu harus kita dapat dari kita berorganisasi, kita ikut juga magang di industri dan juga mendapatkan point of view dari jurusan-jurusan lain. Nah, itu mungkin ya Mas Dido ya. Jadi perbanyaklah kompetensi, nanti biarkan mereka yang memilih Anda. Saya punya salah satu mentor dulu ketika saya masih pertama kali belajar di Pertamina waktu itu, ada mentor saya, tapi beliau udah pensiun, beliau cuma bilang, perbanyak kompetensimu, biarkan perusahaan yang bingung milih menempatkan kamu. Gitu. Itu poinnya. Jadi waktu itu alhamdulillah ya sampai sekarang disepakati sampai S3 kan seperti itu. Biarkan perusahaan yang bingung, kamu mau ditaruh di katalis bisa, kamu taruh di bagian BBM bisa, kamu mau taruh di bagian petrochemical bisa. Yang penting biar semuanya kamu kuasai, nanti biar mereka bingung milih sendiri gitu. Seperti itu ya, Mas Dido ya. Jadi semangat belajarnya di situ. Baik, Pak Wawan, terima kasih atas jawaban dan motivasinya juga, Pak. Sudah jelas ya Rido, semangat untuk belajar ya di UNJ ini untuk
selain di kelas juga tadi aktif mendapatkan mengikuti kompetensi ya. Selanjutnya dari pertanyaan saya beri kesempatan ke Rasika. Silahkan Rasika. Baik Ibu, terima kasih. Selamat pagi Bapak Rustiawan, terima kasih atas presentasinya. Saya cukup memperhatikan. Jadi saya mau nanyanya mungkin lebih ke tentang minyak sih, minyak minyak apa tadi yang bekas minyak pakai itu, yang UKO. Saya mau tanya tentang UKO. Pertanyaan saya itu, oh ya sebelumnya perkenalan, nama saya Rasika, saya dari angkatan 2023. Pertanyaan saya tuh tentang UKO, kan minyak jelantah itu yang saya tahu minyak yang udah dipakai berkali-kali. Kandungannya itu kan ada fatty acidnya, ada airnya, ada kotoran gitu-gitu ya. Terus kalau dari pihak Pertamina sendiri itu gimana cara tahu, maksudnya kayak ada nggak sih parameter tertentu kayak untuk menggunakan si minyak jelantah ini, jadi kayak kalau misalkan kebanyakan air, oh ini nggak bisa dipakai untuk nanti dijadiin produk air jadi SAF atau bio BTX-nya, atau kayak ternyata semua minyak jelantah tuh bisa digunakan. Kalau ternyata emang di semua minyak jelantah bisa digunakan, dari Pertamina sendiri itu identifikasinya tuh ada alat yang dibuat sendiri atau bagaimana? Itu sih pertanyaan dari saya. Terima kasih Bapak. Ya, baik, terima kasih, Rasika. Oke, minyak jelantah, kalau kita mengacu acuan, saya sebagai pembanding ya, tidak mau membedakan ya. Nanti saya takutnya dikirain menjelekkan gitu, tanda petik gitu ya. Berkaca dari perusahaan, contoh tadi kami kan sempat juga implementasinya di Abu Dhabi ya, Abu Dhabi National Company itu menggunakan katalis kita juga. Itu minyak jelantah yang mereka gunakan tuh saya kaget gitu kan. Karena melihat minyak mereka itu, loh ini memang di Indonesia masih minyak bersih ini gitu kan. Masih jernih sekali gitu. Mereka hanya menggunakan maksimal itu 6 kali. Bahkan rata-rata mereka 4 kali. 4 kali selesai gitu, tidak digunakan lagi. Sampai 5 kali udah stop gitu. Tapi di kita, sampai minyaknya habis gitu. Ya kan? Sampai kita minyaknya sampai habis gitu. Sampai gelap, bahkan habis, dituang lagi, habis, tuang lagi gitu. Minyaknya sampai habis. Jadi benar-benar yang disebut minyak bekas di Indonesia itu sampai viskosnya, sangat viskos banget gitu kan. Sangat tinggi sekali. Nah, bedanya apa? Kalau minyak jelantah tadi yang saya bilang minyak jernih yang masih bersih ya, minyak used cooking oilnya yang tadi dari luar negeri itu hanya 6 kali pemakaian maksimal, 4 sampai 6 gitu kan. Itu mereka belum terbentuk oligomerisasi. Ini poinnya ya, oligomerisasi. Jadi dia belum bergabung antara olefin dengan olefin. Tetapi kalau minyak jelantah yang di Indonesia itu rata-rata kebanyakan sudah oligomer. Artinya apa? Karbonnya beda. Kalau minyak jelantah yang dari luar negeri itu rata-rata dia C16 C18-nya tinggi, artinya dia fraksi diesel, bisa kita hydrotreating jadi diesel, kita bisa hydrocracking, selective catalytic cracking ya, mohon maaf, jadi aftur gitu kan. Tapi karena minyak Indonesia ini adalah oligomer, di mana bisa sampai C40 lebih, maka dia harus ada hydrocracking-nya. Bedanya itu. Jadi kita mendapatkan minyak yang berat pun kita terima, kita olah gitu kan. Nah, itu kita bisa tambahkan katalis hydrocracking. Maka tadi penyusunan katalis berdasarkan kinetik reaksi itu penting. Jadi kalau kita sudah belajar katalis, kita akan belajar kinetiknya supaya kita tahu berapa persen katalis-katalis yang digunakan dalam satu reaktor supaya bisa menyelenggarakan reaksi tersebut. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu diukur? Diukur. Kami menggunakan berbagai macam metode, mengacu metode internasional, bahkan GCMS dan yang lainnya, gitu kan. Apalagi ini untuk bahan bakar pesawat. Bahan bakar pesawat itu sangat sensitif. Maka dia benar-benar harus bebas oksigenat supaya tidak terjadi filter plugging dan juga tidak mengalami kecelakaan pesawat terbang. Maka itu sangat penting. Kita semuanya alatnya kita tidak buat. Karena kalau alat analitika kami beli memang. Karena kita tidak kita fokusnya bukan ke alat analisis, tetapi kita teknologinya, teknologi proses pembuatan bahan bakar pesawat dari minyak jelantah, seperti itu contohnya. Tetapi kalau alat analisa ini pada umumnya sudah banyak yang menjual gitu kan. Jadi kita menggunakan GCMS dan kawan-kawannya dengan lengkap. Bahkan kalau kami ada analisa-analisa khusus yang tidak bisa kami tes, kami kirimkan ke lab ketiga. Lab ketiga yang dimana dia bisa menguji minyak-minyak organik lebih lengkap lagi. Nah, seperti itu. Jadi memang minyaknya seperti apapun biasanya kami terima gitu kan. Mau airnya cukup banyak pun kami terima karena kami akan pisahkan nanti airnya gitu kan. Kemudian kita olah. Nah, seperti itu ya. Karena tapi kembali lagi bahwa minyak jelantah itu ternyata harganya lumayan mahal gitu kan dibandingkan dengan minyak biasa ya. Bahkan kadang lebih mahal daripada sama biodiesel aja, lebih mahalan minyak jelantah dibandingin biodiesel kadang seperti itu. Nah, seperti itu. Ya, Bapak, terima kasih sudah sangat jelas Sama-sama. penjelasannya.
Terima kasih Bu Neng. Iya, siap. Pertanyaan selanjutnya dari Tegar ya, saya persilahkan untuk Tegar. Ya, terima kasih Bu Neng. Izin bertanya Pak Wawan. Tadi sempat kalau nggak salah ada ngenotis tentang Metal Organic Frameworks. Kebetulan saya cukup kayak tertarik di situ. Saya mau nanya kayak ada kemungkinan nggak sih Pak si MOF ini buat jadi katalis gitu? Terus kalau dibandingin sama alumina atau zeolit itu gimana gitu Pak? Kayaknya seru deh kalau bahas itu. Ya, baik, terima kasih Mas Tegar. Bagus. Pertanyaannya sangat bagus. Jadi metal organic framework ini adalah sebetulnya sebagai material maju ya, gitu kan. Tadi kan saya sampaikan bahwa di tempat kami ada di bidang material maju juga, gitu. Nah, memang saya membuat MOF itu tadi memang saya arahkan ke absorbent dan juga untuk storage, yaitu CNG storage. Tetapi sebenarnya di satu sisi kami juga menggunakan untuk katalis, sebenarnya itu. Jadi kita memang arahnya ke sana. Jadi ada beberapa katalis itu yang memang waktu tinggalnya tidak terlalu lama, tetapi dia butuhnya luas permukaan yang setinggi-tingginya. Namanya disebut reaksi permukaan. Gitu. Nah, MOF ini memberikan keunggulan di mana kontak reaksinya di permukaan itu sangat lama gitu kan, karena dia luas permukaannya sampai ribuan meter persegi per gram gitu kan. Nah, berarti bagus banget untuk reaksi-reaksi cepat. Maka dia sangat cocok untuk reaksi-reaksi yang berbasis gas-gas reaction. Nah, itu sangat bagus sekali. Jadi masa depannya MOF itu, misalkan sebagai contoh konversi CO2 menjadi metanol, atau CO2 misalkan kita dengan hidrogen bisa menjadi aromatik. Nah, itu bisa ke depannya seperti itu. Nah, yang kami sudah arahkan ke arah sana teknologinya nantinya. Termasuk teknologi untuk membuat apa namanya? Alkohol to jet. Itu bisa kita oligomerisasinya menggunakan MOF gitu. Tapi kelemahannya satu kalau MOF itu. MOF ini kelemahannya adalah sangat rapuh dan tidak tahan air. Sorry, dua ya. Sangat rapuh dan tidak tahan air. Maka kita harus membuat supaya dia tadi bisa bertahan adanya moisture dan juga bertahan akibat adanya apa namanya gesekan antar partikel MOF-nya sendiri supaya dia tidak pecah, ataupun gesekan dengan fluidanya maupun gesekan dengan dindingnya. Nah, ini yang mungkin tidak diajarkan di kampus ya. Jadi kita harus menghitung angka-angka abrasinya, termasuk juga bilangan Weber, yaitu bagaimana menghitung pembasahan di permukaan itu supaya sempurna. Ada namanya bilangan Weber. Nah, itu yang kita gunakan untuk mengukur efektivitas dari reaksi permukaan. Nah, itu ya. Jadi memang kedepannya arahnya ke sana. Gitu. Bagaimana Tegar? Apakah sudah cukup menjawab atau ada pertanyaan lanjutan? Sejauh ini sudah cukup terjawab Bu. Terima kasih Ibu Pak Wawan. Ya, terima kasih. Mas melanjuti pertanyaan yang Tegar ya, itu kan tadi MOF ya. Jenis MOF sendiri yang dikembangkan Pertamina itu apa ya, Mas? Saya agak nggak hafal detail ininya ya, karena bukan bidang saya, Hmm. tetapi saya mencoba menjawab ya teknik ya. Kami membuat ada beberapa MOF gitu kan. eh Mungkin nanti saya bisa japri ya detailnya, Oh iya, tapi iya, iya. intinya kami membuat yang digunakan untuk CNG. Saat ini kami fokusnya ada dua. Pertama tiga, sorry maaf. Kami membuat MOF untuk menangkap merkuri, kemudian MOF untuk menangkap sulfur, untuk absorben, karena kita punya regulasi di upstream itu ada produk-produk gas yang dimana dia ternyata ada merkuri yang terbawa. Nah, itu kan sangat berbahaya karena korosi gitu. Nah, itu kami membuat MOF ke arah sana. Kemudian yang menangkap sulfur ini untuk pemenuhan Euro 5 dan Euro 6. Ke depan kan ada Euro 6 juga ya, di bawah 1 ppm. Nah, kita menyiapkan teknologi, nanti ketika implementasi Euro 6 ya kita harus siap nih. Kita harus absorb sulfurnya dengan MOF supaya dia turun di bawah 1 ppm. Terakhirnya adalah kita gunakan untuk CNG. CNG itu kita tahu bahwa LPG sebagian masih impor ya dari luar negeri gitu kan. Sedangkan natural gas di Indonesia ini tinggi gitu. Nah, bagaimana menyimpan natural gas tadi di Indonesia supaya bisa menangkap dari CNG atau tadi adalah metan yang dikompresikan supaya bisa ditangkap menggunakan itu. Nah, kita ada 3 MOF sebenarnya teh yang kita kembangkan, dan yang terakhir adalah MOF untuk katalis ya. 4 sih sebenarnya, 4, mohon maaf. Ada 4 yang kita kembangkan MOF-nya, dan besok ini kita akan sudah masuk scale up. Minggu-minggu depan kami akan scale up MOF-nya gitu untuk dicoba. Karena kita harus uji coba skala agak lebih besar, skala demo plan gitu. Seperti itu. Nah, nanti detail jenisnya akan saya kirimkan ke Japri ya nanti. Siap, siap. Terima kasih banyak, Pak Wawan. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Arjun Trio. Silakan Arjun. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri Pak Wawan, nama saya Arjun Triwamin dari Angkatan 2023. Saya memiliki pertanyaan berbasis ke crude palm
pengolahan crude palm oil untuk menjadi aftur tadi. Kalau misalkan untuk pengolahannya itu tuh sebelum masuk ke dalam proses hydroprocessing dan sama apa tadi, cracking ya, sama cracking atau isomerisasi itu tuh ada preparasi lain atau apa karakterisasi lain seperti pengujian, pengendapan kontaminan seperti menggunakan elektrokoagulasi atau bagaimana. Lalu itu tuh ada atau tidak ya Pak? Terus ada satu lagi kalau misalkan saya kan cari juga di research di ITB yang menggunakan nikel sama molybdenum sebagai katalisis crackingnya untuk si basis use cooking oil ini. Ini tuh kalau misalkan di Pertamina itu lebih efektif ke katalis yang mana? Misalkan kalau di ITB ini kan menggunakan nikel molybdenum. Kalau di Pertamina itu menggunakan katalisis yang bagaimana ya Pak? Terima kasih banyak Pak. Ya, baik. Terima kasih dengan Arjun Trio ya. Baik. Bagaimana minyak nabati? Nggak hanya CPO ya, kami juga mengolah malapari, minyak malapari gitu kan. Kami juga mengolah minyak jarak gitu menjadi bahan bakar nabati gitu ya, teman-teman ya. Jadi tidak hanya harus CPO, minyak yang lainnya pun bisa. Nah, permasalahannya adalah sebelum minyak itu masuk ke dalam sistem reaktor, karena reaksi di sini menjalankan pada temperatur dan tekanan yang cukup tinggi, maka tekanannya di atas 30 bar gitu kan, temperaturnya di atas kisaran 300 derajat Celcius, hidrogennya juga melimpah, sekitar perbandingan hidrogen dengan minyak itu sekitar 350 normal meter kubik per meter kubik, maka kondisi ini beresiko, gitu kan. Kalau jadi kegagalan, misalkan contoh, di posisi karena adanya tadi misalkan dari minyak tadi itu residunya dan yang lainnya itu menutupi permukaan reaktor, maka dia akan mengalami pressure drop. Nah, pressure drop itu adalah karena fluidanya tidak bisa mengalir dengan baik. Maka akan berdampak nanti bisa terjadi ledakan reaktor. Itu yang berbahaya. Maka pasti dibutuhkan namanya treatment di depan. Kecuali kalau minyaknya sudah tanda petik relatif aman masuk ke dalam reaktor. Contoh apa aja yang di treatment di CPO dan yang lainnya? Kita hilangkan gam. Itu contoh ya. Contohnya kita hilangkan gam. Gam itu getah dari minyak-minyak tersebut. Kita gunakan contoh asam fosfat dan yang lainnya. Dengan asam fosfat digaming maka akan terjadi. Tetapi permasalahannya minyaknya tadi jadi mengandung sebagian fosfat, ya kan? Fosfatnya akan ke carry over ke dalam sistem reaktor. Nah, maka kita punya trap di bagian atas katalis reaktor itu ada trap yang bisa menangkap fosfat. Nah, mekanismenya harus dipelajari apakah dia permukaan, difusivitas atau bukan gitu. Nah, itu yang akan kita pelajari nanti di situ. Otomatis kalau ini reaksi permukaan. Oke, berarti saya pakai trap yang memiliki permukaan yang tinggi. Nah, selesai itu urusannya. Nah, kayak gitu ya. Itu contoh. Kemudian misalkan ada kandungan garam yang tinggi, sodium, kalium dan yang lainnya. Nah, itu akan melemahkan sifat dari katalis, membuat titik lelehnya menurun. Nah, dia akan gampang hancur. Maka supaya aman ya berarti harus dihilangkan dulu nilai sodium, kalium ini dikasih trap lagi di bagian atasnya khusus menangkap itu. Nah, seperti itu. Jadi memang pasti ada treatment supaya nilai-nilai tadi itu supaya memasuki batas aman untuk pengoperasian di unit reaksi, gitu ya. Nah, kemudian kalau dibilang tadi mana yang lebih baik, katalis yang NIMO atau bukan, sebenarnya tergantung spesifik reaksi yang dituju, gitu kan. Kita tidak akan bisa mengatakan NIMO lebih baik atau nikel wolfram lebih baik, tergantung kebutuhannya. Jadi misalkan kita mau meningkatkan laju cracking, gitu kan. Apa sih yang meningkatkan laju cracking? Meningkatkan laju cracking adalah sifat dari keasaman Bronsted dan juga keseimbangan terhadap Lewis, gitu kan. Nah, asam Bronsted Lewis ini yang kita kontrol. Siapa yang menyumbangkan itu? Logam dan juga penyangga, ya kan? Maka penyangganya yang cocok apa? Yang disesuaikan dengan kebutuhan reaksi. Berapa sih keseimbangannya? Maka ada namanya yang sempat saya sampaikan ada namanya WR number, itu yang saya temukan ya. Jadi saya menggunakan tiga bilangan Pak berdimensi di dalam proses reaksi. Ada WR number, ada AM number, dan juga ada HK number. Itu ada yang saya temukan di dalam menyelenggarakan suatu reaksi di dalam reaktor. Nah, WR number itu adalah menghitung bagaimana keseimbangan reaksi dari mol logam terhadap mol asam dari penyangga maupun Bronsted Lewis-nya, gitu kan. Jadi kita lihat di situ, maka diperoleh, maka komposisi sekian, maka laju terhadap cracking-nya akan seperti ini, terhadap isomerisasi seperti ini. Kalau misalnya angkanya sekian, maka laju terhadap hydroprocessing, HDO-nya akan seperti ini. Nah, itu semuanya ada gitu. Jadi memang kita buat seperti itu. Nah, jadi mana yang lebih baik tergantung kebutuhan reaksinya, gitu kan. Tapi kalau kata-kata tadi misalkan kalau cracking, ya saya sampaikan kalau cracking ya sampai hari ini belum ada yang bisa mengalahkan wolfram, gitu kan. Tetapi paduan yang bisa menyamai dengan kekuatan wolfram itu
itu memang bisa, dan kami sudah berhasil menghasilkan catalytic cracking non-wolfram dari paduan selain logam wolfram. Jadi kita tidak menggunakan wolfram. Kenapa? Karena wolfram kalau teman-teman cek harga di bulan Desember, sekarang dibandingkan dengan bulan sekarang, naiknya sekitar 12 kali lipat. Dan itu membuat kita kesulitan untuk membeli wolfram. Nah, karena wolfram ini salah satu komponen untuk kendaraan tempur, senjata perang, seperti itu. Nah, itu kita sudah membuat paduan non-wolfram, gitu. Dan kita sudah berhasil digunakan di katalis kami. Gitu. Nah, itu mungkin jawabannya. Baik Bapak, terima kasih banyak Pak. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Nazwa Zaskia. Ada Nazwa? Iya di chat maksudnya tuh ada Nazwanya. Ada Ibu, ada Nah, saya. tadi Nazwa menuliskan pertanyaan di kolom chat ya. Yang pertama, dibandingkan dengan produk impor, apa keunggulan kompetitif dari adsorben lokal PT Pertamina, baik dari segi kapasitas adsorpsi maupun stabilitas? Kemudian pertanyaan yang kedua, mengenai waktu kunjungan ya ke Pertamina Kalideres. Intinya itu untuk kunjungan Kalideres itu menanyakan mekanisme atau prosedur seperti itu ya, Najwa? Iya Ibu, lalu bagaimana cara masuk buat Kalideres itu ya Pertamina? Terus apa bedanya sama Pertamina yang ada di Gambir? Karena biasanya saya sering lihat itu yang di daerah Gambir tuh ada juga Pertamina Pusat. Jadi Ya. apakah dua perbedaan Pertamina itu bisa dikunjungi atau tidak Ibu? Kurang lebih seperti itu. Oh iya. Ya. Sudah ya itu pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih. Apa yang membuat berbeda kami dengan adsorben lain? Pertama, kompetitif harga. Harga kami bisa kompetitif. Jadi harga kami bisa lebih murah dibandingkan kita beli dari luar negeri, gitu kan. Kemudian bahan baku lokal yang kami gunakan, gitu. Bahan baku lokal. Jadi kita berpikir bahwa bahan baku lokal gitu kan tidak harus semuanya impor. Kita bisa dari dalam negeri kok. Bahkan kita menggunakan bahan-bahan lokal Indonesia, gitu kan. Jadi clay dari Indonesia itu juga bisa kita gunakan, gitu. Jadi kita tidak perlu membeli dari luar negeri. Itu poinnya, kita mengurangi impor. Dengan mengurangi impor otomatis dolarnya tertahan di Indonesia. Itu yang membuat rupiah lebih stabil, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita ingin membantu negara kita harus meminimalkan impor nih. Dan kita lebih banyak menghasilkan dari menggunakan bahan baku lokal kita. Gitu. Tapi ya kayak contoh gandum ya kita belum bisa ya karena memang nggak ada lahan gandum di Indonesia kan. Gandum ya harus dari impor gitu. Nah maksud saya selama itu masih bisa kita substitusi dengan bahan baku lokal, itu yang membuat kita mulai memiliki teknologi yang bisa berkompetisi dengan negara lain gitu kan, keekonomian dan juga bisa membuka lapangan kerja. Itu yang penting ya teman-teman ya, membuka lapangan kerja. Oke, kemudian menjawab tadi yang Pertamina itu banyak kantornya sebenarnya. Tapi kantor pusatnya memang di Gambir ya. Itu adalah kantor administrasi. Artinya di sana ada untuk para dewan-dewan yang memiliki strategi bisnis ke depannya gitu. Mereka memiliki kebijakan gitu. Kemudian kantornya di Kalideres apa? Kalideres itu adalah pusat untuk rekayasa. Jadi di sana adalah laboratorium pusat, tempat untuk melakukan riset pengembangan dan yang lainnya itu di Kalideres. Pusatnya di sana, rekayasa inovasi. Bahkan rata-rata di sana karyawannya tidak hanya S1, kebanyakan juga S3 di sana gitu. Jadi kita ingin maju supaya bisa bersaing seperti Petronas dengan banyak doktornya di sana, kemudian juga di mana ya perusahaan UOP dan yang lainnya itu mereka punya rata-rata dokternya sangat banyak sekali gitu. Nah gitu ya. Bahkan dulu pembimbing saya waktu saya belajar di US itu beliau memiliki 1.100 paten. Saya kaget itu 1000 hidupnya kayak bikin paten terus itu 1.100 patennya gitu. Saya aja nggak bisa kayaknya ngejar itu sampai pensiun gitu kan. Nah itu dia punya paten sebanyak itu gitu kan. Nah itu maksud saya tadi ada tempat rekayasa dan inovasi itu di Kalideres gitu. Banyak kantor-kantor yang lain di Pertamina itu ada banyak kantor juga. Ada yang di mana? Contoh di dekat Lebak Bulus itu juga ada Pertamina Hulu Energi ya, seperti itu ada di sana. Jadi banyak kantor-kantornya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tapi untuk Gambir tadi ada kantor pusat itu memang jarang dikunjungi gitu kan. Kalau tidak ada event, misalkan kita goes to kampus ya, diizinkan untuk datang ke sana gitu. Tapi kalau Geraha Cipta tadi yang di Kalideres itu bisa dikunjungi dengan bersurat kepada manajemen kami gitu. Ada namanya Senior Vice President Technology Innovation Implementation itu bisa bersurat ke sana untuk kunjungan dan melihat fasilitas yang ada di sana untuk riset dan juga misalkan PKL. Sebagai contoh di bulan ini juga itu kami terima kunjungan dari Akamigas Cepu. Akamigas Cepu itu dari tiap tahun selalu berkunjung ke kami dan minta materi tentang kinetika katalisa. Jadi kita selalu mengajarkan bagaimana teknik-teknik mengevaluasi reaktor, mengevaluasi misalkan Anda membuat katalis, kita ingin tahu apakah dimutasikan nanti akan bagus atau enggak, kita
ada namanya khusus kinetika katalisa reaktor. Jadi kita akan mengajarkan cara simpelnya bagaimana sih gitu kan. Kalau baca teorinya kan di apa namanya lesson spiel gitu kan panjang banget tuh bukunya gitu kan. Kita pakai shortcut method lah gitu. Jadi kita cara industri bagaimana memprediksi kondisi kilang atau operasional unit dengan cara metode-metode industri gitu lah. Seperti itu. Karena itu tidak akan diajarkan di dalam buku-buku seperti itu. Itu memang kami ajarkan ke mahasiswa-mahasiswa yang memang mengambil misalkan program itu gitu di kami. Seperti itu sih. Semoga bisa menjawab ya tadi ya. Sudah, Pak. Terima kasih banyak. Oke, baik. Kemudian ada pertanyaan lagi, Mas Wawan dari Bu Absari. Untuk B40 atau B50 yang digunakan apakah dari green diesel atau biodiesel dan bagaimana perbedaan karakteristiknya? Ya, baik. B40 dan B50 ya. Baik. Kalau di peraturannya B40 itu kemarin masih menggunakan biodiesel ya. Artinya dia yang berasal dari transekstrifikasi minyak sawit gitu kan. Jadi dia diolah dari minyak sawit menggunakan katalis asam dan basa untuk menghasilkan transesternya menjadi FAME, fatty acid methyl ester gitu. Nah, karakteristiknya pasti berbeda gitu kan. Kalau bio itu pasti dia masih ada komponen bio, ada organiknya gitu, ada oksigenatnya, ada yang lainnya juga gitu kan. Jadi kalau sesuatu yang berbau dengan organik ya pasti dia ada namanya lifetime. Artinya dia kalau digunakan lama ya bisa teroksidasi dan yang lainnya. Tetapi kalau yang green diesel itu adalah parafinik hidrokarbon, lebih tepatnya seperti itu. Kadang kita juga tidak hanya membuat parafinik hidrokarbon, tetapi isoparafinik hidrokarbon, tergantung kebutuhan dari apa namanya dari pemanfaatannya gitu. Kalau parafinik hidrokarbon atau isoparafinik hidrokarbon ini benar-benar murni, tidak ada oksigenatnya karena sudah dihilangkan, O-nya disingkirkan. Otomatis dia stabil. Bahkan kami sudah pernah menyimpan hampir 4 tahun green diesel yang kami produksi tahun 2019 ya, itu sampai 2023 tidak ada masalah, tidak ada perubahan warna sama sekali, masih jernih. Setan numbernya hampir mendekati 95, seperti itu. Sangat tinggi sekali, sangat murni ya. Sehingga lebih stabil. Tetapi kalau biodiesel karena dia masih komponen organik, ya dia pasti punya masa simpan lah seperti itu. Seperti itu contohnya perbedaannya sederhananya. Kemudian double bond itu tidak ditemukan di dalam green diesel karena semuanya disaturasi menggunakan hidrogen. Tetapi kalau biodiesel dia masih memiliki double bond. Itu yang membuat dia tidak stabil warnanya. Seperti itu. Ya, mungkin itu bisa menjawab ya sebagian. Kalau B50 ini ya itu di peraturannya HVO sama diesel CPO tapi yang dari yang fatty acid tapi yang khusus gitu yang sudah mengalami distilasi, cutting distilasi supaya dia monoglyceridnya kecil gitu. Seperti itu. Nah, Bu Absari, apakah sudah cukup jelas? Iya, sudah Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Wawan. Baik, terima kasih, Ibu. Melanjutkan pertanyaan dari Bu Absari ya, Mas. Tadi terkait B40. Nah, itu tuh kan biasanya tuh pernah ya ada di berita-berita itu kalau apa minyaknya itu tuh dalam tanda kutip ya oplosan. Padahal sebenarnya kan bukan oplosan ya. Bagaimana penjelasannya terkait hal tersebut, Mas? Baik, terima kasih ya. Jadi bahasa ini yang harus saya luruskan ini direkod lagi kan. Iya, iya, betul. Baik. Bahasa istilah di dalam industri itu namanya blending. Blending itu adalah lumrah adanya atau diizinkan. Bukan itu sesuatu bukan yang ilegal. Blending itu adalah memang mencampurkan komponen-komponen tertentu supaya menjadi spesifikasi tertentu. Contoh ya. Contoh Anda mau bikin es teh manis. Sederhananya bahasanya gitu. Berarti Anda harus punya campuran teh dong. Gitu kan. Nah, teh di sini pasti akan berbeda. Misalkan Anda jual tehnya itu teh melati gitu kan ya. Berarti Anda harus mencampurkan teh dengan melati. Ya kan? Mencampur teh dengan melati diseduh dengan air panas pada temperatur tertentu sekian lama gitu kan supaya ekstrak keluar tehnya itu keluar gitu kan dan aroma melatinya juga keluar. Apakah mencampur teh dengan melati tadi itu disebut oplosan? Enggak kan? Blending juga kan? Nah, sama. Kemudian jadilah teh. Terus Anda ingin rasa manisnya tingkatannya yang berapa? Untuk orang yang diabetes nggak boleh pakai yang gula biasa gitu kan? Atau mau yang manisnya rendah, atau maunya tawar, atau manisnya tinggi gitu kan? Lidahnya kan beda-beda. Orang Sunda, orang Jawa pasti beda lidahnya untuk rasa tehnya gitu kan? Sebagai contoh gitu. Untung saya campuran Jawa Sunda, jadi saya tengah-tengah lah. Gitu. Nah, jadi maksud saya adalah
di sini menggabungkan tadi gula, air panas, teh, dan juga mau tadi ke tingkat dinginnya dengan menggunakan es batunya gitu. Itu pasti diatur supaya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Standarnya gitu. Ya kan ya? Nah, kegiatan mencampur tadi itu disebutnya blending gitu kan. Bukan oplosan. Mohon maaf ya. Nanti takut diplesetkan nih gitu. Nah, itu analogi sederhananya gitu ya. Sama dengan BBM juga seperti itu. Bahwa tadi saya sampaikan bahwa ada nafta ya yang sebagai komponen gasolen tadi itu nafta itu memiliki komponen namanya parafinik, isoparafinik, kemudian aromatik dan naftenik. Ada 4 komponen utama yang biasa ada. Tetapi kalau dia berasal dari unit cracking, maka dia ada tambahan satu lagi, yaitu adalah catalytic cracking ya, bukan hydrocracking. Itu pasti ada tambahan yaitu namanya olefin, gitu kan. Nah, semuanya tadi digabung supaya mendapatkan komposisi oktan number yang sesuai. Apakah menggabungkan parafinik, isoparafinik, aromatik, naftenik, olefinik itu disebut sebagai oplosan? Enggak. Itu adalah mencampur, memblending supaya mendapatkan karakter dari gasolen tadi. Sebagai contoh, Anda nanti bisa lihat di spesifikasi dirjen migas di sana, itu ada banyak sekali komponen sifat dari suatu gasolen. Sebagai contoh gini, siapa sih si Wawan ini gitu kan? Oh oke, karakternya bagaimana? Oke, orangnya rambutnya belah pinggir, punya kacamata, kayak kacamata gitu kan, nggak pakai behel, bajunya garis-garis. Ini adalah karakter saya gitu kan. Nah, sama ketika Anda mengatakan gasoline gitu kan, sama dia akan mengatakan, oh berarti gasoline itu tidak hanya oktan number teman-teman. Dia ada namanya komponen parafinik, isoparafinik, aromatik, naften, aromat. Itu harus ada aturannya. Olefinnya harus sekian persen maksimum, aromatnya harus sekian persen maksimal. Kemudian ada lagi komponen logamnya, komponen ligamnya itu misalkan ada komponen Fe, silika itu berapa ppm maksimalnya. Kemudian ada lagi misalkan contoh warnanya apa di situ. Kemudian ada lagi flash point, tingkat mudah kebakarnya. Atau ada juga titik di mana distilasinya, komposisinya. 5% harus berapa cc, temperaturnya harus berapa. 10% berapa cc, 10% volume, berapa temperaturnya. 20% volume berapa temperaturnya, sampai kemudian endpoint-nya berapa. Nah, sifatnya itu sangat banyak, baru itu digunakan sebagai produk yang disebut sebagai gasoline. Gitu ya, seperti itu. Jadi tidak hanya satu titik aja yang disebut sebagai RON, itu enggak. Tetapi semua komposisi tadi itu diatur sedemikian rupa dengan menggunakan pencampuran komposisi parafinik, isoparafin, aromatik, naften, dan juga olefinik. Nah, menggabungkan ini namanya blending. Ya, sekali lagi namanya blending. Ya, seperti itu ya. Itu mungkin jawabannya gitu. Ya, baik. Terima kasih Mas Wawan. Jadi kalau di masyarakat mungkin beredarnya oplosan, padahal sebenarnya secara ilmiahnya itu adalah proses blending ya. Betul, Oke dan itu Mas menggunakan Wawan, metode kemudian saya statistika loh, Teh. Metode statistika, karena dia tidak linear gitu. Contoh misalkan kita naikkan aromatik gitu ya, supaya orangnya tinggi, kita naikkan aromatik, bisa. Tetapi dampaknya apa? Nanti aromatik tinggi. Aromatik tinggi dampaknya nanti koknya akan terbentuk lebih tinggi gitu kan. Flashnya akan turun. Nah, itu nanti jadi masalah lagi baru. Jadi harus diseimbangkan semua itu gitu ya. Seperti itu. Jadi memang ada tarik-tarikan sulitnya. ya Mas kalau ini. Betul, betul. Jadi memang tadi harus pakai statistika gitu. Bagi teman-teman yang di kimia mungkin biasa pakai Minitab, pakai SPSS. Nah, itu digunakan gitu. Bahkan kalau kami ada menggunakan namanya HiChems. HiChems kita beli software dari luar negeri namanya HiChems untuk membuat mencampur tadi supaya bisa menghasilkan komposisi blendingan yang bisa menghasilkan oktan number sekian dengan speknya sekian. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Siap. Terima kasih penjelasannya Mas Wawan. Kemudian karena ini tidak ada yang bertanya lagi, nggak apa-apa ya saya lanjutkan pertanyaannya dari saya sendiri. Jadi tadi tuh ya kan sangat menarik ya terkait diesel atau green diesel atau ya yang terkait Mas Wawan kembangkan di Pertamina bersama timnya ya. Nah untuk yang green diesel sendiri ya Mas kan itu bisa dari minyak nabati ya, trigliserida kemudian dikonversi menjadi asam lemak kan. Nah waktu S3 juga waktu S3 saya penelitiannya memang terkait konversi trigliserida menjadi asam lemak namun prosesnya enzimatis. Namun tidak sampai ke green diesel ya. Dulu kan co-promotor saya juga Pak Bagio. Nah, yang saya ingin tanyakan apakah di Pertamina juga mengarah ke pengembangan proses enzimatis, mengingatkan kalau katalis biasa itu membutuhkan temperatur dan tekanan tinggi ya biasanya. Proses hydrotreatment dan proses-proses lainnya itu tekanan dan suhu tinggi. Nah, apakah di Pertamina ini udah mengarah ke pengembangan menggunakan Enzim. katalisnya enzim gitu atau bagaimana, Mas? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya bagus, Teh.
Jadi kembali lagi ya, sebenarnya kalau enzim sebenarnya kami ada ke arah ke enzim, tetapi bukan ke green diesel. Kami ke arah etanol dan juga apa namanya tebutanol ya, tebutanol itu juga menggunakan enzimatik gitu. Bahkan ada enzimnya yang kita impor dari Belanda gitu, arah-arah ke alkohol ya, karena kita ada project menggunakan yang kita tahu ada pertama screen ya, yang menggunakan etanol sekian, sekian. Nah itu kita produksi menggunakan enzimatik. Tetapi kalau untuk diesel itu memang tidak gitu kan. Kenapa? Saat ini belum atau mungkin tidak ya seperti itu karena konsumsinya besar sekali gitu. Kalau kita enzimatik membutuhkan waktu lama, padahal setiap hari konsumsinya sangat besar. Jadi otomatis tidak mungkin kita bisa penuhi kebutuhan masyarakat gitu kan kalau kita menggunakan metode itu. Jadi kita akan realistis menggunakan metode mana yang bisa diimplementasikan di industri gitu kan. Jadi memang di industri ini jumlah minyak nabati itu memang sangat besar. Kalau kita menggunakan enzimatik kita butuh waktu yang lebih lama, maka kita menggunakan apa namanya hidrogenasi gitu kan. Kenapa hidrogenasi yang dipilih? Karena waktunya hanya sepersekian detik gitu kan, bukan yang berhari-hari gitu. Untuk mengkonversi itu hanya butuh hitungan sekian detik aja gitu kan. Jadi memang hanya sepersekian detik dia langsung produknya langsung keluar menjadi produk diesel yang bisa kita manfaatkan. Nah seperti itu. Jadi memang kita karena kebutuhan masyarakat lebih tepatnya seperti itu. Tetapi kalau secara saintifik kita bisa mengarah ke sana. Seperti itu tadi yang saya sampaikan untuk proses-proses pembuatan etanol ya seperti itu. Nah seperti itu teh. Oke, baik. Terima kasih Mas Wawan atas penjelasannya. Kemudian saya juga ada pertanyaan lain nih Mas. Karena memang sangat menarik ya dan memang risetnya itu kan sebenarnya mirip-mirip dengan riset saya sebelumnya ya, sebelum sebelum saya join di UNJ. Jadi waktu saya di BRIN itu saya mengembangkan minyak minyak hasil dari pirolisis sampah plastik. Waktu itu beberapa waktu lalu kan saya dan tim pernah berkunjung juga ya ke tempat Mas Wawan. Nah, itu kalau dari Pertamina sendiri, apakah sudah ada juga pengembangan eh, apa minyak dari hasil pirolisis sampah plastik ya? Karena mengingatkan sampah plastik di Indonesia ini jumlahnya sangat eh, tinggi ya, makin apa semakin semakin apa ke sini semakin banyak ya gitu. Apakah dari Pertamina sendiri ada pengembangan juga ke arah pirolisis minyak plastik dan minyak plastiknya itu dimanfaatkan tadi misalnya sebagai kerosin, diesel atau gasolin gitu. Mengingatkan Ya, tapi spesifikasi minyak hasil pirolisis ini kan sangat rendah ya, agak sulit ya. Misalnya untuk dijadikan SAF atau produk-produk lainnya gitu. Bagaimana menurut? ya, baik, terima kasih. Di kami memang mengembangkan pirolisis ya, proses pirolisis ya digunakan untuk mengkonversi minyak-minyak plastik dari plastik ya menjadi minyak-minyak yang bisa kita upgrade lah sifatnya seperti itu. Nah, sekarang kita arahnya ke arah katalitik pirolisis gitu. Tidak hanya pirolisis biasa hanya menggunakan thermal, tetapi kita gunakan juga menggunakan katalis gitu, katalitik gitu, supaya dia produknya itu lebih terarah. Kenapa harus diarahkan? Karena kita tahu bahwa menggunakan minyak dari minyak hasil pirolisis itu banyak mengandung zat-zat yang lumayan unik gitu kan. Sebagai contoh dia masih ada yang mengandung fluoret, ada gugus fluoretnya, ada gugus kloretnya. Karena kan dia dibuat menggunakan nuklir nafta katalis kan. Otomatis pasti ada komponen logam, ada juga produk-produk yang dia mungkin porfirin atau yang lainnya gitu kan ya. Ya seperti itu. Jadi karena dia memiliki banyak sekali jenis di dalam minyak itu, maka sifatnya tidak bisa langsung digunakan sebagai bahan bakar atau bagian ini gitu. Maka perlu adanya proses yang bisa mengarahkan reaksinya menjadi produk yang baik gitu. Tapi satu lagi, meskipun itu bisa diarahkan dengan katalis gitu kan, tetap harus dihitung namanya keekonomian. Gitu. Kalau nggak ekonomisnya nggak dapat, kita sama aja. Misalnya contoh gini, saudara, kita mengolah 1 kilo plastik. Dari 1 kilo plastik itu berapa sih bahan bakar yang digunakan untuk pemanasan sampai jadi produk itu? Berarti bahan bakar yang digunakan untuk memanaskan, melelehkan dia, kemudian menguapkan dia ke fase uap, ketemu katalis, kemudian mendistilasikan dia menjadi produk-produk yang kita inginkan. Nah, energinya ini yang akan kita hitung, berapa sih sebenarnya kalau misalkan kita 1 kilo plastik tadi, nilainya berapa, kemudian dapat produknya berapa dengan bahan bakar yang kita gunakan untuk, atau energi yang kita gunakan untuk memproduksi itu. Kalau memang hasilnya ternyata lebih bagus dengan pirolisis, maka itu menjadi komersial. Tetapi kalau enggak, ya berarti kan kita ibaratnya menghasilkan energi dengan membuang energi yang lebih besar. Nah, itu kan nggak bagus juga. Nah, seperti itu. Itu jadi yang jadi pertimbangan di dunia industri ya, seperti itu. Itu mungkin seperti itu, Teh. Ya, sangat menarik. Terima kasih atas penjelasannya, Mas Wawan. Ini ada satu pertanyaan terakhir mungkin ya, Mas, sebelum kita akhiri sesi ini. Dari Bu Absari lagi, Mas.
Apa boleh sedikit dijelaskan kembali untuk campuran alkohol pada bahan bakar yang ada di Pertamina, seberapa banyak campuran tersebut dan fungsinya untuk apa? Ya, baik. Sebenarnya alkohol itu kan sebenarnya untuk oktan booster ya. Oktan booster itu menaikkan angka oktananya. Kita tahu bahwa eh, organik ringan itu memang memiliki oktan booster yang cukup tinggi gitu. Sebagai contoh etanol gitu. Nah, kita kan sekarang lagi produknya adalah E5 ya. Jadi etanol 5% ya. 5% campuran di dalam bahan bakar gasolen. Sebagai contoh Pertamax Green gitu ya. Itu kan ada aturan E5 gitu kan. Nanti kalau ada aturan E10 ya berarti 10% dan seterusnya gitu. Tapi kembali lagi bahwa etanol ini itu sifatnya azeotropik ya teman-teman ya. Kita tahu bahwa etanol ada azeotropik. Maka kalau azeotropik dia akan susah melepaskan diri dari adanya air. Dan dia sifatnya higroskopis. Maka campuran etanol itu boleh sepanjang dia tidak mempengaruhi kinerja mesin. Itu ya penting ya, maksudnya itu. Mempengaruhi maksudnya membuat mesin tadi bekerja dengan efisien mungkin. Tapi kalau efisiensinya terganggu, maka itu tinjau adalah bagian azeotropiknya gitu ya. Seperti itu. Jadi saat ini E5. Nanti kita ikuti kebijakan dari pemerintah mau E berapa kita ikuti. Karena kita harus comply terhadap peraturan pemerintah. Tapi kembali lagi kita comply pun harus diikuti dengan spesifikasi yang harus kita kontrol supaya azeotropiknya tadi rendah gitu ya. Supaya tidak mengganggu ke performa mesin. Seperti itu jawabannya Bu Absari. Baik, mungkin Bu Absari sudah cukup jelas ya dari penjelasan Mas Wawan. Oke, sebentar. Mungkin untuk sesi diskusi dan tanya jawabnya saya akhiri ya. Kita akan ke sesi selanjutnya, yaitu sesi penyerahan sertifikat kepada Bapak Wawan sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi atas ilmu, wawasan, serta pengalaman yang telah dibagikan pada kegiatan guest lecture hari ini. Terima kasih. Untuk itu, kami persilahkan kepada Ibu Dr. Pera Kurnia Dewi MSI selaku Koordinator Program Studi Kimia UNJ untuk menyerahkan sertifikat secara simbolis kepada Bapak Dr. Insinyur Wawan Rustiawan STMT. Baik, terima kasih Bu Neng. Salam kenal Pak Wawan. Ya, Ya, salam kenal. Saya sebagai koordinator program studi UNJ menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Insinyur Wawan Rustiawan atas kesediaannya berbagi ilmu, pengalaman, dan wawasan dalam kegiatan guest lecture kami. Materi yang disampaikan tentunya sangat bermanfaat ya, karena memberikan pengetahuan yang sangat berharga, terutama update terkini mengenai pengembangan inovasi kimia di dunia industri. Sebagai bentuk penghargaan, kami menyampaikan sertifikat kepada Pak Wawan. Semoga nanti akan ada kerjasama yang terjalin ya Pak Wawan dengan Prodi Kimia. Mungkin nanti ada kegiatan penelitian bersama, mungkin dengan tim dosen yang penelitiannya di material science, atau misalnya mahasiswa kami bisa melakukan kegiatan PKL di tempat Bapak. Terima kasih, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vera. Ya, sekali Sama-sama. lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Vera dan terima kasih juga kepada Pak Wawan atas kesediaannya untuk berbagi ilmu dan pengalaman pada kegiatan hari ini. Semoga kolaborasi dan silaturahmi akademik ini dapat terus terjalin dengan baik di masa mendatang. Selanjutnya kita akan memasuki sesi foto bersama.